Mungkin. Apalagi dulu pelatih ada pengamat bilang, Sintayong kalau lolos Piala Dunia harus kita ganti. Lolos, lu mau diganti sama dia? Apalagi nggak lolos. Ini yang nggak lolos, Masih masa mau dipertahankan? dipertahankan? Itu nggak ada otaknya, mohon maaf. Logical fallacy ya, Pak. Dengan segala hormat, berarti orang itu nggak cinta main. Ada pemain kita, ya bilang begini, stay out atau saya yang out. Ada yang begitu, Pak. Ada. Ada yang begitu, Pak. Beneran. Beneran ini, Pak. Beneran. Berani ya? Ini sorry nih Pak Andre, ini bisa dipertanggungjawabkan Pak Andre. Nobody believes in us, but we believe. Indonesia have steadied the ship. Wonderful from Jakub Soul. There's a real chance here. The back post. Marcelino Ferdinand. Katanya staf kepelatihan terbaik. Tapi Bohong mulu kerjaan lu, bohong mulu. Aduh, itu hoax. Macam apa coba itu? Katanya nggak boleh nyebar berita bohong ya Anda. Betul. Aduh. ada yang lirik-lirik. Ngomong berita bahwa ada yang lirik-lirik. Ini baru keluar gua. Udah lama. Oh, udah lama. Jangan nyebar berita bohong lah. Betul. Aku kalau pernah minta maaf. Kalau emang aku salah maaf, Iya, minta maaf. Ini kita hitam-hitam hari ini. Padahal timnya habis main ya. Ini kita lagi berduka ini. Lagi bergabung. Bergabung. Soalnya 280 juta impian masyarakat Indonesia itu udah terkubur kemarin malam. Betul. Nggak pagi dong. Oh, pagi. Tadi Pagi. Tadi Subuh. Tadi dini hari. Sampai kita nggak ke masjid karena belum pas azan. Iya, Pas benar. azan pertandingan belum kelar. Iya, bener. Nah, pas saya komat tuh Pak, saat Iya. Indonesia merenung Pak. Merenung semuanya. Enggak, tapi intinya hari ini kita mau marah-marah. Kita marah-marah, kita nggak teknis banget hari ini marah-marah pokoknya. Opening luan. Selamat datang di Ruang Jujur di Sepak Bola. Kami bukan pelatih, saya bukan pemain. Kami bukan tukang bohong. Siapa yang ngomong gua? Ya. Boleh Pak? Saya bukan pendukung Patrick Kluivert. Wah. Saya bukan ahli gigi. Tapi karena ukuran kami lebih panas dari ruang ganti timnas yang gagal ke Piala Dunia 2026. Aduh. Lebih panas dari ruang ganti timnas ya? Iya, katanya ada yang panas di ruang ganti katanya. Nyampe nggak Pak berita itu Pak? Masa sih kan komunikasi lancar, satu bahasa. Oh iya benar. Tapi nyampe nggak ke Bapak berita itu Pak? Lo kan udah gue bilang, orang di Osaka aja panas. Lo baru kemarin. Di Osaka aja nih ribut, lu gak percaya sama gua semuanya. Kan kemarin kan masih baik-baik aja Pak. Cuma ini kemarin Pak, saya pertama kali ngelihat Jaitses keluar lapangan kayak mau mukul orang Pak, sumpah. Bener Biasa nggak sih? nggak kayak gitu Orang kan Arab, biasa. Iya benar. mukanya kayak gitu. Dia diwawancarain wartawan Iya. pertama kali tuh. Pertama kali dia mukanya kusut gitu. Suasananya panas. Wah, itu. Ada apa kira-kira? Lawan Arab ya, ini habis lawan Arab kan? Iya. Oh ini waktu match pertama. Pertama. ya? After match. Pertama. Karena startingnya cukup. Startingnya cukup bagus. membagongkan. Iya. Dan yang ininya lagi Pak Sumarji bahkan bilang kalau misalkan nih nggak ada yang tahu nih kayak gini ya nggak? Iya. Dia bilang kan Pak kok. Sumarji kaget. Dia aja kaget. Gimana kagetnya? Masih Marji kaget. Emang betul Pak Marji kaget? Katanya Iya di wawancara Pak. Di wawancaranya. Wawancara gitu. dia bilang dia kaget ngelihat startingnya katanya nggak Iya. kaget nih bisa kayak gini gitu. Berarti ada orang lebih kuat dari Pak Marji. Mungkin ada. Waduh. Itu bener, Pak. Apa? Berarti bener, Pak. Ya kalau menurut saya, kalau kita lihat, lu ketawa-tawa. Kemarin lemes lu. Jadi gini, Kita nggak kalau ada ketawa-tawa Bing ini, Bing. Gini, gini. Marah-marah hari ini, Bing. Pak Marji itu apa? Kepala BTN. BTN. Ya. Badan Manajer Tim timnas. Nasional. Ya. Tapi lihat nggak Indonesia lawan Australia? Ya. Pak Marji duduk di sebelah mana? Di bench. Waktu Indonesia lawan Australia waktu main di Sydney. Yang pasti nggak di deretan pelatih Enggak, tuh. seharusnya Iya. Pak Marji selama ini duduk sebelah head coach. Iya, biasanya gitu. Waktu itu Pak Marji di Tribun ya? dekat Kitman, di Kitman. pojok. Oh, Pojok. gitu. Berarti menunjukkan Pak Marji bukan orang kuat di timnas. Waduh. Di saat ini Pak berarti ya. Waktu itu Di Iya, iya. Australia. Era PK. Iya. era PK. Nah, itu bocorannya satu. Kan katanya suruh buka-buka. Iya. Kita pokoknya hari ini Benar, Udah banyak komentar Bang Andre kapan bongkar-bongkaran. Ini sini. hari ini kita bongkar-bongkaran sama Pak Andre, besok bongkar-bongkaran sama JJ. Eksklusif. Kan kita Ya. sudah komit nih. Pak Erik bilang jangan ganggu persiapan timnas. Ya, Saya diem. Saya nggak komentar sama sekali. Ya. Sejak pesan saya sampaikan bahwa Patrick out kalau dia gagal. Dan pesan itu udah sampai ke Patrick. Ya. Hmm. Karena udah sampai saya diem. Nggak, bahkan
Gerard Vandenberg pun nggak saya komentari sama sekali. Iya. Diem. Meskipun, Bang Andre, kapan layar orange-nya? Komentari dong gitu. Saya nggak komentari. Saya bikin layar orange urusan Semen Padang doang. Iya betul. Yang kalah itu. Mm-mm. Nah, jadi sekarang saatnya ya memenuhi harapan masyarakat. Ya. Betul. Untuk apa? Untuk pembenahan sepak bola Indonesia. Ya. Supaya jangan lagi kita begitu gampang mengambil keputusan karena bisikan-bisikan dan permintaan orang yang tidak bertanggung jawab. Oh berarti ada bisikan-bisikan Iya, gitu. bisikan Bisikan dari mana tuh? Loh, kalau menurut saya, ya kalau kita mau jujur, salah satu penyebab STI dipecat itu kejadian di Cina. Yang di apa namanya? Salah formasi Pak, STI salah formasi. Yang kita kalah. Yang kita kalah. Yang kita kalah. 2-1. Ada pemain kita, ya bilang begini, stay out atau saya yang out. Ada yang begitu, Pak. Ada. Ada yang begitu, Pak. Beneran. Beneran ini, Pak. Beneran. Berani ya? Ini sorry nih Pak Andre, ini bisa dipertanggungjawabkan Pak Andre. Ya ini kita Heeh. ada saksinya di situ. Pak Marji, dokter timnas. Hmm. Ya berani nggak Pak Marji bantah saya di depan di atas Al-Quran? Di atas Al-Quran. Kalau supaya Sebut nama nih. siapa ya? Kita sebut nama aja. Kan mau buka-buka. Oh iya. Supaya ke depan tidak ada orang. Kenapa kita harus evaluasi supaya ke depan pengambilan keputusan tuh lebih rasional. Jangan ada orang yang merasa lebih kuat daripada timnas. Karena mungkin dia pemain bintang. Wow. Ya, Itu gitu. kelewatan sih. Kita kaget Ya, juga karena ya. gini, pemain itu harus menyesuaikan dengan maunya pelatih, Pelatih, bukan benar. pelatih ikut Iya, dia. iya. Apalagi lu belum punya prestasi apa-apa, Iya. gitu. Jordi Amat aja yang pernah lawan Messi sama Ronaldo nggak begitu banget kelakuannya. Oh berarti ini bukan Jordi Amat. Bukan berarti? Jordi Amat. Oh, Jordi Amat. Jordi Amat tahu mungkin cerita itu. Oh iya. Bung dekat di Jakarta nih Jordi Ya, Amat. ajak ke podcast Jordi Amat. Pak, nggak kuat, Pak. Karena kami bukan orang kuat Pak, yang orang kuat yang bisa ngatur timnas aja. Betul, betul. Tajem nih mentang-mentang datang lagi lu kesini ya. Oh dia mau balas dendam. Iya. Ini berapi-api banget Seminggu ini. tiara Pak. Ah, tapi gini, kalau kita sepakat Patrick out nih. Ya. Sepakat. Gua sepakat. Sepakat. Tapi saya, Andre Rosiade tidak sepakat Erick Thohir out. Nah, beda sama Titi nih. Ya. Ya kalau ngerti jalan mundur ya mundur aja gitu. Nggak, menurut saya Pak Erick memang harus bertanggung jawab di keputusan ini. Mungkin salah. Betul. Itu. Ya, dengan untuk itu kita minta beliau melakukan evaluasi terhadap Patrick. Oke. Tapi saya tidak sepakat kalau Pak Erick harus mundur. Kenapa? Bagi saya sebagai pelaku sepak bola, saya nggak pengamat sepak bola ya. Iya. Iya, Coach Justin Powell tuh pengamat sepak bola. Oh iya. Teman-teman pengamat sepak bola. Iya. Saya pelaku sepak bola. Betul Pak. Betul. Saya merasakan di zaman Erick Thohir pembenahan kompetisi dan sepak bola kita sudah on the track. Dan saya butuh Pak Erick lanjut untuk terus melakukan pembenahan. Kalau kesalahan soal pemilihan Patrick Kluivert, ya itu kesalahan yang harus dievaluasi. Iya. Tapi kalau ada narasi Erick Thohir out, saya nggak sepakat. Mohon maaf, Iya. kita boleh berbeda dong. Iya. Boleh dong. Boleh. Kalau misalnya Teti, dia maunya mundur Pak. Kalau misalnya saya Ya, pribadi, kalau saya nggak. kalau saya pribadi, Karena tetap- begini teman-teman, kita boleh emosi, boleh marah. Ya. Tapi saya sebagai pelaku sepak bola merasakan. Saya ini 5 tahun nih, Ya. terakhir ini ngurus klub Ya. 5 tahun nih. Dari 2020 di saat Semen Padang tuh udah masih di Liga 2 atau terpuruk Ya. Liga 2. Saya merasakan bagaimana bedanya setelah Erick Thohir menjadi ketua. Bagaimana kompetisi itu ya, meskipun belum bersih-bersih amat ya kemarin, tapi sudah on the track pemenahannya. Ya. Jauh lebih baik. Apalagi Liga yang ini, Dua. Super League ini sekarang. Oh, BRI Super BRI League. Super League. Jauh. Ada nggak Andre Rosiade protes wasit? Nggak ada. 4 kali kalah Semen Padang. 4 kali ya? Iya. Iya, iya. Iya, 4 kali. Berturut-turut. Nggak, 3 kali berturut-turut. Ya, 3 betul. Ya. rajin banget kalau 4. Iya. Yang penting kan gua Oh iya. kalah nggak. Nggak banyak alasan ya, Nggak Pak? banyak alasan. Betul, Kalahnya ya. gua kalah, gua langsung pecat pelatih bro. Nah, gitu loh. Kalah langsung cepat pelatih Nggak. Pak. Dan kedua, gue nggak banyak alasan. Ada nggak gue kalah 4 kali ini gue protes wasit? Nggak ada. Karena bagi gue kalau wasitnya objektif, ya sudah. Ya. Memang tim kita yang bego, mau diapain? Benar. Kita lakukan evaluasi Fair, internal. kita fair. Salah Betul, satunya apa? Layar kuning, Tancap, lem tancap. keluar layar tancap keluar kan? Iya. Almeida out. Gue Betul. kerjain Almeida out. Iya. Nah, Berarti emang harusnya pelatih itu kalau mau dipecat, abis kalah-kalah terus Pak, bukan abis menang ya Pak. Iya. Menang. Iya, abis menang Abis dipecat. menang dipecat. Kayak siapa? Tayong. Kita langsung aja ya Langsung sekarang. aja, udah. Udah nggak ada yang perlu 2, tahan-tahan 3, sekarang. 4, 5, ternak yang tayong. Udah nggak perlu tahan-tahan sekarang Pak. Pak, kali ini kalau dibilang ternak tayong mah enggak, udah enggak. Ya Ya udah, ini biarin kan aja. ini kan narasi. Iya. Kalau
kalau kita kritik Patrick Kluivert itu ternak Tayo. Iya. Pasti. Tapi dia masih sih kalau ternak tayang mah, Pak. Kaya itu. Yang kemarin kita bikin Almeida out kan. Tapi dia nggak ada foto-foto Mas Coach Shin. Nggak ada. Nggak ada kunjungan ke Coach Shin. Belum. Masih menangkan gua daripada lu. Pak Andre, jadi nih kita mau nanya nih Pak. Jadi Bapak setuju ini harus diambil tanggung jawabnya sama Pak Erik? Ya, tanggung jawab oleh Pak Erik itu dengan mengambil keputusan melakukan evaluasi. Evaluasinya ya pertama pecat Sintayong. Sintayong lagi. Udah Udah dipecat. dipecat ya. Betul. Udah punya juga itu, Pecat Pak. Patrick Kluivert. Ya. Itu satu. Ya, pecat Patrick Kluivert. Lalu ini kan masih 1,5 tahun lagi ya. Menuju Kita tampil Piala Piala Asia, betul. Iya. Kalau kita pertahankan Patrick Kluivert dia terima gaji buta dong. Iya dong. Ya, paling FIFA match day doang Nah, paling. sekarang yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Bentuk tanggung jawab Pak Erik sebagai ketua umum PSSI dia melakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Gantilah Patrick Kluivert ini. Ya, gantilah Patrick Kluivert. Kalau Pak Erik memang cinta dan suka sama Belanda, carilah pelatih Belanda yang berkualitas. Jangan bintang laut ini ya Pak ya. Jangan Keringetan mulu Pak. Jangan Kayak orang kebanyakan minum. Ini Pak Patrick ini kan nggak punya rekam jejak dan track record yang Sebagai bagus pelatih. Iya. Gitu loh. Iya. Kan masih banyak kalau mau bintang pemain Giovanni Van Broncos. Itu malah lebih relate sama Indonesia ya Pak ya. Iya. Emang ada Punya darah darah Indonesia. Lalu pemain bintang timnas Belanda Iya, juga betul. dan punya pengalaman bagus Iya, sebagai pelatih dibandingin si keringetan ini. Bisa Iya. disetting kan Broncos Pak. apa setting maksudnya Maksudnya gimana? bisa dia teratur ini pelatihnya. Enggak, yang pasti kalau gua nggak tahu setting-settingnya. Nah, Yang pasti Salah, bisa diintervensi atau enggak? iya. Formasinya Jadi bisa. menurut lu Kluivert bisa diintervensi? Ya kan gue Ya, formasinya begitu anak lu lihat tuh no. daripada Padahal itu gua nggak komentar gua. Gua komentari yang gua ketahui dan gua bisa gua bertanggung jawab. Iya. Ini kan asumsi Pak. Jangan terlalu liar Ted. Kalau Iya. itu Ted harus dicari lu. Laporin polisi lu lagi. Kita komentar lah yang kita tahu, yang bisa kita pertanggungjawab. Ya. Misal, Oh. tadi yang gue sebut ada pemain yang bilang stay out atau stay out. Itu gue bisa bertanggung jawab. Itu terjadi Pak. berarti. terjadi di Cina. Nah, Jadi apakah itu salah satu atau satu-satunya faktor yang itu salah menyebabkan- satu mulai. Salah satu. Itu awal Pemicu ya Pak? ya? mulai pemicu gerakan Dinamika ruang ganti. gerakan-gerakan untuk pergantian ST. Tapi ngeri juga ya. Statement dari satu pemain bisa Mempengaruhi. Iya. Iya. segede apa itu pemain itu? Iya. Ya pemain itu ya Market value-nya paling gede. Alhamdulillah nggak dipanggil. Oh, Semakin terus gitu. nggak dipanggil, market value-nya pasti gede nih, dia berani Iya, statement kayak gitu. Dulu dia merasa market value paling besar. Waduh. Nah, Udah yang tahu, dulu. udah tahu. Ini yang kakak Sekarang dia udah ya. Sekarang udah. Sekarang Sekarang turun. Turun. Karena Ya mungkin mainnya odong-odong kali gitu loh. Sabar dulu Pak. Sabar dulu, Pak. Pak, Ya, jadi ini gue bertanggung jawab kan. Iya, Pak, benar. Kalau memang nggak benar, nanti kita datangkan saksi Pak Marji sama dokter timnas sama dokter Alvan. Dokter Alvan. Suruh sini aja Pak. Ya. sabar Ini dulu. ambil Al-Quran sumpah di atas Quran. Bohong Andre itu benar Andre. Nggak masalahnya. Ya ini harus dibongkar juga Betul, supaya ini harus pelajaran. Iya benar. Gitu loh. Jangan ada orang yang merasa lebih hebat daripada Garuda di dada. Garuda di dada. Betul. Gitu loh. Nggak maksudnya. Kan lu jangan lu bintang, lu merasa hebat, lu bisa ngatur-ngatur. Nggak ada. Pak, meskipun subscriber berapa sih sekarang? 6.000. Anggaplah ada 10.000 orang yang report hilang Han. Meskipun Han. Pak ini Pak, kalau ini asumsi saya udah ke arah satu pemain nih Pak. Yang saya tahu fansnya militan banget Pak ini Pak. Akun saya hilang, Pak. Sekarang pertanyaan kita cinta Indonesia atau cinta satu pemain? Indonesia. Indonesia Pak. Dan ini evaluasi itu apa? Kepentingan timnas Indonesia. Betul. Itu loh. Ini fakta yang harus diungkap supaya ke depan jangan ada lagi kejadian seperti ini. Gitu loh. Tarik napas kita. Keringat ada kayak Patrick. Nggak harus dievaluasi bro. Karena gini bro. Siapa sih nggak sedih timnas kita berantakan nih bro? Iya. Lu gimana nggak sedih? Lu kesal gondok. Iya. Tapi lu lihat Om Haya sama Calvin Verdong Nangis ya, Pak ya? Lu nangis gak? Nangis, Pak. Nangis loh. It says. Gua nih kesal sama Iya. Patrick Kluivert gondok loh. Iya. Tapi lihat Kevin Verdong sama Tom Haya lagi marah gitu. Iya. Sama. Lihat Tom Haya nangis, tutup langsung nangis. Iya. Betapa menunjukkan dia cinta sama Indonesia. Iya. Dia ingin timnas ini masuk Piala Piala Dunia. Iya. Kecewain gitu aja. Sorry bos. Iya. Ini kan harus kita buka. Betul. 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 Lawan Cina ada pemain kita. Nah nanti JJ aja yang cerita.
Aduh, ini gue bocorin dulu nih. Iya. Lu tanya Tipis. minggu depan sama JJ. Boleh. Ada pemain kita yang sengaja pura-pura cedera lawan Cina itu. Minta ditarik keluar. Dan dia ngomong ke salah satu pemain timnas kita. Gua habis nih main di ini, gua harus jaga badan. Nah, pemain timnas kita kaget. Gila nih orang, lapor ke coach pemain timnas kita ini. JJ tahu ceritanya. Oke. Nah, ini main karakter, bro. Waduh. Karakter. Itu pemain yang sama Itu nggak, pemain yang sama, Pak. Ya, begitulah. Waduh. Nah, nanti konfirmasi sama JJ omongan gue. Boleh. Nah, Semoga Jaji mau buka ya. dan konfirmasi sama pemain timnas itu. Pemain timnas itu nggak jauh dari Jakarta juga. yang dia bilangin itu yang gue pura-pura Ah, cedera iya. ini. Nah, sekitar Jakarta posisinya. Pemain timnas itu mau buka-bukaan juga, Bang, nggak Pak? tahu. Nggak Yang tahu, penting- Yang nggak penting tahu. posisi gue kasih bocoran. Enggak, kalau umurnya ada 30-an dia nggak masalah kalau dipanggil lagi. Oh, masih muda. Masih itu. Oh, masih muda berarti nggak berani kalau Lu siapa? Gue kayak Kok tahu lu nggak tahu? Pak Andre kayaknya dari dinar Lu tonton dong Tahu lawan Cina tuh siapa yang keluar babak pertama. Iya, tahu. Kan gampang liatnya. Siapa pemain timnas itu? Nggak, sekarang kita saya udah lupa sengaja- ingatan amnesia Nggak, tadi, Pak. karena kita harus mulai kritis. Kan sekarang kita nggak boleh diminta tenang, jangan ganggu. Iya. Kita diam. Sekarang udah Sekarang Sekarang selesai. apa udah lagi? selesai. Nah, ini harus evaluasi. Evaluasi itu menyeluruh. Iya. Ya, tim kepelatihan menyuruh. Lalu orang yang mengganggu dari dalam soal persiapan timnas harus kita harus berani ungkap. Jangan kan kita ini cinta sama timnas, bukan cinta sama pelatih, bukan cinta sama pemain. Kita cinta sama Ya, timnas timnas. Indonesia. Negara ya, Pak ya. Ya, negara kita. Jadi kalau ada pemain ngerecokin, kita sikat. Gitu loh. Setuju. Meskipun fansnya banyak. Gitu. Tanya sama fansnya, Anda cinta negara Republik Indonesia atau hanya personal? cinta personal pemain? Gitu loh. Ini kita harus lakukan evaluasi. Kita harus fair dan objektif. Supaya ke depan, saya nggak menutup pemain itu bisa balik. Kalau mereka berbenah, mainnya bagus sih kita harus terima. Iya. Betul. Kan kita nggak boleh menjudge orang terus-terusan. Tapi kalau orang tuh berubah, Ya. Karakternya. karakter berubah, mainnya Semuanya. bagus, dan memang cinta Indonesia harus diajak. Dibuktikan. Di- Tapi kan masalahnya kan main bagus dengan personality ini kan beda. Ya, setiap orang kan bisa berubah, bro. Oke, semoga itu nggak terjadi lagi ya, Ya, Pak ya. ini Dan- kan jadikan pelajaran. Dengan Ya. kita buka ini harapannya dia melakukan evaluasi. Betul. Ya, evaluasi memperbaiki diri. Supaya jangan merasa lebih besar Dari tim daripada ya? tim. Gitu loh. Nggak boleh. Boleh dari negara. Pemain yang merasa besar lebih dari tim. Rusak tim ini. Gitu loh. Kan asumsinya kan waktu Sintayong dipecat tuh sebenarnya ya ada ini kita bukain lah ya. Misalnya asumsi yang tersebar di sosmed. Coach Shin tuh nggak mau diatur. Coach Shin tuh nggak mau di Lalu kedua, Defensi. soal isu. Kenapa Asnawi jadi Kapten. kapten? Waktu Kapten. pertandingan. Asnawi itu memang kapten pertama. Iya, betul. Selama Jadi ini- udah cerita di sini. Selama ini Asnawi itu memang jadi cadangan. Ya. Waktu itu Asnawi mau jadiin pemain inti oleh Starter, Coach Shin. Lalu Coach Shin menanyakan kepada para kapten itu. Kapten Ya. itu kan ada kapten pertama Asnawi, Iya. kapten kedua Jai. Jai, ketiga itu siapa ya? Jordi. Jordi Amat. Jordi. Jordi. Ya? Keempat pas ya. Kalau saya siapa? Rido ya? dulu. Rido. Bukan tahu kok. Ditanya siapa? Oh, Jai dan lain-lain bilang Asnawi. Asnawi ya. Dipilih Asnawi. Berarti atas keputusan bersama. Keputusan bersama. Dibilang isunya aneh-aneh di luar. Ada Nah, ini- masalah ruang ganti. Ya, ini kan harus kita ungkap supaya tidak ada fitnah dan narasi fitnah ini Ya, berkembang betul, terus ya. Betul. Kemarin kita nggak ungkap supaya tidak mengganggu persiapan. Persiapan. Takutnya kan kita dibilangnya caper Iya, ya, Pak ya. Iya, caper. Sekarang ini kan bagian dari evaluasi. Iya. Evaluasi menyeluruh supaya kemudian hari kita ciptakan timnas yang benar-benar profesional, yang benar-benar orang-orangnya memang merah putih. Betul. Nah, gitu loh. Lalu itu kedua. Yang kedua, menurut saya memahami seluruh pemain yang tampil di Arab ini adalah pemain yang memang cinta sama Indonesia. Jadi jangan sampai kita menyerang pemain nih. Iya. Ya, Iya, Ya, ini setuju, penting ya. Setuju, Iya, setuju. kita saya minta sekarang kan udah mulai ada narasi blundernya Rizky Ridho. Jangan. Nggak ada. Ini saya nggak sepakat ya. Ada narasi di medsos tuh Rizky Ridho diserang, Beckham diserang. Mark Klok. Klok. Yakob Sayuri. Yakob diserang. Bahkan sampai rasis, Pak. Nggak mungkin dong Yakob Sayuri, Mark Beckham atau Ridho hari ini mau bikin Blunder. blunder, bikin Nggak mau, masalah, pasti nggak ya. mungkin. Nah, menurut saya nggak fair kita menghakimi pemain. Mereka pasti memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Betul. Nggak mungkin. Saya tahu persis dulu, Hernando juga dihabisi tuh. Iya. Waktu Bikin beneran kesalahan Irak. Irak dulu. Itu betapa sedihnya orang-orang itu. Jadi menurut saya, tolong dong. Ya mungkin bukan harinya. Iya. Tapi kalau teman-teman itu. kalau kita Tapi ngasih masukan, janganlah
Aman. Di apa? Kalau kita ngasih masukan, Aman Masukan dong. boleh antara Kritik, bully, kritik. Beda antara itu. bully Dan dan kritik itu beda. Iya. Yang terjadi untuk Yakob Sayuri, Mark Beckham Putra, bahkan Ridho Ridho. hari ini, itu bukan masukan, Itu udah Bullying. bully ya. tapi bully. Betul. Penghakiman, nggak boleh kita menghakimi anak-anak itu. Ini pemain-pemain kita, gitu loh. Iya. Nah, dan gue lihat Pak Marji memainkan peran yang top waktu itu. Kemana? Tadi pagi. Saat pemain turun ke lapangan, Ya. menemui supporter, Pak Marji posisi di mana? Dia paling depan, Betul. bertemu dengan supporter. Setuju. Dia menunjukkan saya orang paling bertanggung jawab, ya. Dan dia ingin melindungi anak-anaknya, pemain-pemain timnas. Ini seorang ayah, sosok ayah, di mana saat itu pelatih londo-londo ini nggak punya nyali, dia ngumpet di bench, Iya. gitu loh. Iya, ada videonya. Sempat ada videonya tuh yang Gua bikin itu bapak bikin muncul. 2 kali Story. layar tancap kuning itu. Pertama gue sopan tuh. Terima kasih pemain timnas. Yang kedua, silahkan mundurkan diri. Ternyata setelah gue lihat video, Itu yang bikin kayaknya videonya itu, Pak. dia saat orang nangis, bagaimana Tom Haye terseduh-seduh, Iya, ya, nangis Tom Haye nangis, Calvin terseduh-seduh, lalu gue lihat tuh Incest lah semua. siapa Tegar ya? Iya, Tegar. Apa official Orang timnas official. nangis di depan Official. Tom Haye, nangis. Kan Tegar terisak-isak tuh Iya. di belakang, di depannya Tom Haye. Gue lihat kan di video itu. Sandy Walsh kayak orang bingung, matanya berkaca-kaca. Kosong. Oli Romeni begini-gini terus gitu. Iya, bayangin. pasti down lah. Sedih tuh orang. Sedih. Sedih banget. pasti. Sananta itu meskipun gayanya gini, itu matanya kelihatan berkaca-kaca sedih. Iya. Dan nangis. Hernando sama Nadio mungkin nggak terlihat nangis, tapi dia tatapan kosong, betapa sedihnya. Nadio. Iya. Lalu kita lihat Londo-Londo itu, Patrick and dan kawan-kawan, dia santai Ini di semuanya ya? Di bench ya? Di bench. Satu Semuanya. Takut staff dilemparin pelatihan bola. itu Satu semua. gondong. Semuanya satu itu. Gimana? Gondong nggak lu? Nggak bisa nih. Gondong nggak? Bisa nih. Bisa Makanya nih. gue bilang, jadi kalau ada, mohon maaf ya, kalau ada buzzer, influencer, lalu apa kayak pengamat itu loh, yang bilang ini harus dipertahankan untuk Piala Asia 2027 itu tidak cinta NKRI. Ada yang bilang gitu ya? Ada yang iya. Ada. Mungkin. Apalagi dulu pelatih ada apa? Pengamat bilang, Sintayong kalau lolos Piala Dunia harus kita ganti. Lolos. Ini mau diganti sama dia. Apalagi nggak lolos. Ini yang nggak lolos, Masih masa mau diganti. dipertahankan? Ah, itu nggak ada otaknya, mohon maaf. Logical fallacy ya, Pak. Dengan segala hormat, berarti orang itu nggak cinta main. Aduh maaf deh. Logikanya nggak masuk. Logikanya nggak masuk. Betul. Iya. Jadi Kita tetap logika. sekali lagi kita lakukan evaluasi yang terukur. Apa evaluasi yang terukur? Ganti Patrick Kluivert. Itu yang langkah pertama Ya, ya, Pak? lalu kedua Pak Erik lakukan evaluasi bagaimana bikin roadmap ke depan. Iya, buat Roadmap untuk bagaimana berprestasi di Piala Asia, Asia. 2027, Hmm. lalu mengoptimalkan pemain yang ada untuk menggapai lolos Piala Dunia 2030. Itu. Dan saya harapkan supporter boleh kita marah, tapi tolong saya sebagai pelaku sepak bola merasakan bahwa perubahan di jam Pak Erik ini sudah ada. Ya. Nah, terasa gitu loh. Mungkin Jadi sayang kalau kita emosi minta pergantian ketua umum Iya. gitu loh. Ya kalau mau jadi ketua umum nanti 2027 kan ada Setelah kongres ya. Iya. Nanti Baru bertarung lah. saya baru pertaruhan ya di situ ya. Ya, kalau saya kita kasih kesempatan Pak Erik. Kalau menurut saya kita fair aja. Iya. Pak, ini kalau dari saya Pak, nggak tahu nih Kang Didi, Farhan, Alfa yang lain ya. Mungkin sedikit masukan selain tadi evaluasi yang udah Pak Andri jelasin dari awal. Satu lagi evaluasi mungkin kalau Pak Erik gabut dan nonton video nggak jelas ini ya. Satu lagi evaluasinya kalau sesuatu yang nggak perlu diganti itu jangan diganti. Perbaikinlah sesuatu yang harus diperbaikin. Jangan perbaikin sesuatu yang sebenarnya nggak perlu diperbaikin. Betul. Ada sesuatu yang rusak nih. Contoh misalnya ada hal-hal yang nih kayak liga nih A B C D, tapi nggak lu bergerak gitu. Nah, kalau liga Pak Erik udah lakukan pembenahan. Nggak, tapi ada beberapa. Nah, serius nih. Hmm, Nih, apa tuntutan gua? Soal komite wasit, Iya. dia udah lakukan renovasi. betul Pak. Sekarang 4 kali loh Semen Padang kalah. Sekalipun Andre Rosiade nggak pernah menyalahkan wasit. Betul. Karena kalahnya Semen Padang karena begonya Semen Padang. Iya, Bukan karena kayak putaran musim lalu. betul. Kalau musim lalu kan gua nyalain wasit, gua serang. Karena Ya, ada emang mafia. wasitnya Karena bermasalah. ada tangan-tangan bermain. Tapi musim ini kalah 4 kali ke Semen Padang, pernah nggak gua protes wasit? Nggak ada. Nggak pernah. Fair. Karena gua Ya. orangnya objektif. Kalau tim gua bego, kalah ya sudah. Kalau karena
kalah karena kita sendiri ya udah. Iya. Kita lakukan evaluasi, kita perbaikan. Salah satu evaluasi gua apa? Gua pecat pelatih. Iya. Gitu loh. Gua udah 2 kali loh pecat pelatih. Musim Betul, lalu Pak. sekali, musim ini sekali. Berani gua pecat pelatih. Nah, kita lihat nih, Pak Erik berani nggak? Erik berani nggak nih kayak Pak Andre nih? Sekali udah, yang kedua berani nggak? Lu, maksudnya analogi lu mau gimana? Lu mau nyampein apa Iya tadi maksudnya gini Pak. Itu kan mungkin dialami sama semen Padang ya. Tapi kan ada yang contoh nih Pak kemarin ya. Kan kita kan waktu Pak Arya kan ngomongin soal Komdis tuh berdiri sendiri. Ya, independen. Independen kan. Betul. Kemarin ada tentang Persib yang mau away, dia away disanksi, Ya. Persija away tidak disanksi. Ya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya harusnya Aneh ya. lu sebagai sebagai badan sepak bola nih, lu yang masuk nih di sini. Ya. Ini harusnya nggak terjadi kayak gini dong. Ya nggak? Kayak punya standar ganda ya. Itu maksud gua. Jadi kayak sesuatu yang memang harus lu perbaikin, itu lu perbaikin. Ya. Tapi yang harusnya nggak lu perbaikin, jangan lu perbaikin. Contohnya aja deh. Sintayong lah. Jadi Sintayong tuh nggak perlu diganti, ngapain lu ganti? Udah perform gitu maksudnya. Emang ada yang minta gitu aja. Iya maksudnya, Ada yang minta. stay di apakah ada supporter yang bersuara untuk dia dipecat gitu loh? Masuknya jam gini dong. Iya, betul. Jadi nggak dengerin suara majority ya? Iya. Dan kalau nggak nyambung ke pernyataan Pak Andre tadi ya, ada pemain yang ngeluarin statement mau saya out atau Sintayong out. ada memang. Iya, itu kan ada Pak. Kalau bohong gua, silahkan tanya ke Pak Marji sama di Betul, dokter Pak. timnas. Dokter Dan apa? ini pengamat sepak bola ini udah tahu semua. Iya. Tapi takut kena serang sama fans saja gitu loh. Kalau Kang ini pura-pura nggak tahu, sebenarnya juga Mana dia tahu, tahu. mana dia Dia tahu. tahu. Udah. Lu pada udah tahu sebenarnya, udah dengar cerita ini yang cerita gua. Saya Hanya nggak takut. Lu pada nggak berani ngomong. Tadi saya sebenarnya ini agak amnesia singkat nih. Enggak, sebetulnya Lu bukan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan banyak pengamat sepak bola ini udah tahu ceritanya. Iya. Enggak gini, Bang. Hanya nggak berani ngomong. Bukan nggak Pak. berani. Kita tuh kalau ngomong pasti berani, cuma harus ada duluan ngomong, datanya. Tiba-tiba ntar di DM mana datanya. Iya. Datanya Belum di gampang. WA sama Bang Andre kan nggak lucu Iya. saya ngomong. Iya. Kalau Bang Andre bisa bertanggung jawab, Datanya kita kan nggak bisa. gampang. Iya. Kan kita tahu saksinya siapa bicara ke siapa. Iya. Kalau Kok dia Pak Sumarji laporkan kalau kita minta data, kalau dilaporkan ke polisi kan tinggal kita Pak tahu Sumarji saksi mikir kita ya. ini kan bisa dicek lie detektor segala. Bohong nggak gitu. Iya. Kan Tapi kan gampang kita kok. bukan ini A1. Iya, benar. Benar. Intinya kalau dari Bapak mungkin dari orang pertama Iya. kedua. Kalau kita mungkin orang ketujuh yang cerita ke kita nih. Kagak tujuh, Bang. Iya, Walaupun nyambungnya. beritanya Kalau sama dari lu valid. gimana? Kalau tadi kan Bang Andre kan dia Patrick Kluivert harus out Ya. dan gak setuju kalau Pak Ete mundur. Ya. Ya, lu gimana? Patrick Kluivert out nggak? out lah jelas. Terus Pak Ete? PT kalau menurut Tonga terserah, yang jelas harus bertanggung jawab atas ini. Oke. Dia yang harus ngambil sepenuhnya. Kalau gue terlepas tanggung jawab dan Patrick out harus ada yang penting. Dia harus bikin Pak Erik nih harus bikin statement mengakui legowo bahwa keputusannya memecat STY dan merekrut Patrick Kluivert ini sebuah kesalahan. Itu penting karena Kan tadi udah minta maaf di kan Instagram tentang dia. hasil pertandingannya. Hasil Bukan pertandingan. tentang Bukan rekrutnya Bukan keputusan Patrick. mecat Sintayong Iya, ya, Pak Andre. Ini pengen banget orang minta maaf spesifik. Enggak, Bang. Iya dong, Pak. Iya dong, Pak. Gini, Nah dia secara umum beliau kan udah minta maaf. ya supporter Indonesia ini kan udah distrust nih sama si Patrick, nggak Iya. percaya. Udah apa namanya kalau istilah anak sekarang pokoknya nggak percaya. Iya deh. patah hati lah sama Nah, kita. Jangan sampai Pas isu. trust isunya geser ke Pak Pak Erik. Pak Erik. Ete akhirnya. Dan jangan berlama-lama karena kemarin kan ini tips dari saya kalau mau interview atau apa namanya Dari pelatih. cari pelatih jangan pas libur Natal nih. Tahun Nanti baru yang, aja, tahun baru. nanti yang datang yang kayak gitu-gitu lagi. Betul. Mendingan sekarang nih Soalnya belum hari libur. besar, soalnya Hari hari besar. Mendingan sekarang masih Oktober. Ini masih Iya. banyak waktu nih Pak. Masih aman nih. Saya takutnya PK kalau dipecat nanti Januari. Justru kalau dipecatnya sekarang, Eh. nanti interview Natal lagi, PK lagi yang datang. Loh, Dia kamu soalnya repeat dia order, mau kamu datang. repeat order. Kamu repeat order. Batu banget kalau kayak gitu. Enggak, Kalau lu kalau gimana? kalau gue setuju yang pasti yang pertama PK out itu udah pasti Ya. deh. Terus Kalau untuk Pak Ete, gue setuju nih sama Bang Didi. Kayak maksudnya entah mundur atau gimana, pokoknya Pak Ete lah yang paling. Maksudnya kita semua masih setuju. Kalau gue pribadi masih setuju nih. Sama gue juga. Kayak Pak Erik stay ya? juga. Pak Erik masih stay. Pak karena Erik stay. Iya. Seperti yang kita bicarain sebelumnya, kita belum Belum punya punya nama nama. nih. Kalau misalkan ada orang yang menggantikan Pak Ete sebagai ketua PSSI belum punya nama Iya, lagi betul. nih. Gitu. Jadi biarkanlah Pak Ete tetap mempertanggungjawabkan ini semua gitu. Karena PR-nya juga masih banyak kan PT. Hmm. Liga perempuan dan lain-lain segala macam masih. Banyak. Dan Dan nanti ada Liga 3, Liga 4. Banyak loh PR-PR. Iya, makanya kalau untuk Bung hal Teti, itu gimana? Nah, Bung Stay. Teti. Nah, kalau untuk bapak kesayanganku ya Pak Erick Thohir. PK dulu, PK pasti out ya. Wawancara.
Ya pasang lagi lah. Mereka pasti out ya. Ini gua hilang. Mana sih? Apa aja copot sama dia. Apa? Ini Pak, yang copot Lu ini. pegang aja, udah lu pegang Berasa aja. kerusuk Nah, sih. jadi emosi nih. Sabar dulu, tahan. Jadi untuk Pak Erik, ya seperti yang dibilang Kang Didi tadi, tanggung jawab aja. Kenapa kemarin tuh mencet ST itu, kasih dong alasannya. Sampai sekarang belum dikasih alasannya. Jangan alasan mencela-mencela. Ruang ganti. Bukti nggak ada juga. Nanti dibilang orang mau, kan gitu. Tapi setuju out nggak? Siapanya? Sabar dulu kalau Pak, kalau Sabar dulu, Pak. Orang lagi panas jangan dipotong-potong. Kalau kayak Nanti kita ditimpuk oleh kalau kayak Bang, dia udah geser-geser. Gua aja udah takut nih dia orang. Dia takut di jab kiri. kalau kayak PK masuk tanya lagi lah, ada campaan lah itu. Campaknya ada. Campaan. Luar masa beda lu. Campaknya ada. Kalau untuk Pak Eti, kalau berani jujur permasalahannya mecat isi itu kenapa? Mungkin karena ini jujur aja. Mungkin saya masih terima Bapak jadi ketua federasi lagi. Tapi kalau ngeles-ngeles terus, saya Erick Thohir out. Oke. Oke, statementnya tebal ya. Bagus. Ini jujur. Iya. Kami terima itu. Pasti Ada fans itu seminggu alasannya. belum itu hilang itu lupa. Padahal kalau kita pikirin ya Tete, waktu yang kita ke puncak kemarin, kombinasi antara Pak Erik dengan Sintayong itu adalah kombinasi terbaik ya. Selama Tete. Indonesia punya Selama timnas. Indonesia punya timnas. Benar. Kapan ke puncaknya itu? Minggu lalu ya? Ada kemarin ke Villa Yang saya, pas Pak. Bang Andre Almeida. Oh iya, itu nah, gitu. itu. Itu di lu ke hotel rame-rame. Iya. Kita udah coba. Layar orange Andre sudah beredar. Betul. Gila itu. Itu di situ, Bang. Mau Di nanti tempatnya. ke puncak kita buat. Jangan Pak Erik banyak Saya ngomong gitu, Pak. kegiatan. Pak Erick Thohir sama ST itu adalah kombo terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Iya. Kenapa ST-nya dibuang? Jadi bapaknya yang kurang jadinya kan? Iya Satu. benar. Ini tuh ibarat magnet utara dan selatan ada sebenarnya. Nempel gitu. Iya, Jadi saling membutuhkan. Sekarang utara ini. Berarti di Iya. sini semua sepakat kalau Pak Ete belum mundur untuk saat ini. Iya, Ya, kalau gue, Pak, ya. iya. Sama. Yang jelas harus tanggung jawab dia. Betul. Jadi tanggung jawab dengan memecat Patrick Kluivert dan Itu dulu bikin Rahman. evaluasi. Kalau itu sebenarnya bukan tanggung jawab, Pak. Keharusan. Dan jangan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Kalau misalnya masih tetap menjadi ketua PSSI bertahun-tahun, jangan sampai ini terjadi lagi gitu. Jangan disakiti Iya, dua iya. kali. Jadi Jangan sampai. tolong ya netizen jangan bilang wah ini ngejilat nih ngejilat. Jadi bentuk tanggung jawabnya itu dengan tidak meninggalkan federasi. Ya kita harus rasional dan objektif. Iya. Betul. Ya, kita boleh marah, boleh emosi, tapi tetap harus rasional dan objektif. Malah sebenarnya kalau misalnya Pak Erik keluar, itu tuh lebih kasihan buat timnas sih sebenarnya karena jadinya kan lepas tanggung jawab aja, Ted. Ya seperti aku bilang tadi, Pak Erick itu salah satu setengahnya timnas Indonesia. Iya. Kalau dia Setengahnya. hilang pun bisa habis, bisa Iya, nol. iya. Bisa di nol timnas. Jadi Pak Erik tuh punya peran, power nih untuk bisa ngerekrut diaspora ini. Kuat lah powernya. Kuat. Sintayong yang harusnya meracik, bukan si kawan ini. Kawan ini tukang gorengan dia jadi pelatih. Enggak, yang rekomendasiin Tukang nama Belanda. Patrick itu siapa ya? Pak Andre, tau Pak Iya, Andre? siapa Pak Andre yang manggil itu orang itu? Sempat ada Yang omongan-omongan Pak Andre. rekomendasi. Tukang kuaci di Belanda itu. Gua nggak tahu ya. Gua nggak tahu siapa yang merekomendasikan Patrick. Iya. Tapi yang gua tahu apa namanya memang apa bahwa apa awal-awal timnas itu masuk dulu Patrick Kluivert nih masuk memang peran Pak Marji itu sempat termarginalkan. Oke. Dikesampingkan ya, Pak ya? Makanya duduk sebelah Pak Patrick Kluivert itu kan asisten manajer yang merupakan manajernya si Patrick. Iya. Itu lawan itu. Terjadilah apa Clash. namanya? Clash. Bukan clash lah, komplain, protes. Akhirnya Pak Marji dikembalikan. Tapi memang Pak Erik tuh punya orang kepercayaan di timnas yang ngatur timnas. Gitu loh. Oh, ada orang lagi ya? Ya, ada yang ngatur timnas. Tapi nggak punya jabatan di timnas, Pak. Enggak, saya enggak. deh. Orang balik layar aja ya, Ya, Pak orang berarti? balik layar, ngatur timnas. Wah. Tapi ini sekarang nanyain yang soal pack out ini ya. Kalau dari Pak Andre, Dia orang ini yang dekat dengan Belanda ini. Tim pelatih maupun pemain naturalisasi. Oke. orang yang Orang yang Pak Erik ini. Oke. Kenapa Pak ini senyum sih? Kayak senyuman udah tahu sesuatu gitu. Bukan Pak, ini orang Aku mencium ngatur timnas tuh ngatur dalam arti Iya, ngatur ngatur apa aja. maksud apa nih, Pak? Contoh ya, dia bisa menentukan misalkan kita ini sering sewa pesawat. Ah, Oke ya. Dia bisa menentukan siapa yang boleh naik pesawat maupun enggak. kok aneh Pak. Ya, Sawi Sakti ya, Oh, tapi ini bukan bagian dari jajaran PSSI nih? bukan. Kuat banget nih orang. Sudah wirat nih orang. Ngeri juga ya. Gitu misalnya naik pesawat nih. Kita sewa pesawat. Heeh. Dia bisa menentukan, ini jangan boleh naik pesawat ini. Loh. Nah, gitu. Enggak ada kayak gitu ya? Pak, tapi ini orang Pak Erik. Powerful ya. Iya. Orang Pak Erik.
Tapi Pak Erick tahu. Kan orang Perik kan. Gimana? Enggak, maksudnya kejadian itu. Jadi saya nggak Oh. tahu, orang nggak tahu. Tapi ini jadi omongan di internal PSSI. Belum tentu tahu. Makanya kan kita lihat misalnya ke Osaka. Dalam pesawat itu ada nggak exco PSSI dalam pesawat itu? Nggak ada. Selain Pak Marji doang. Oke. Karena Exco naik pesawat Sendiri. komersil. Komersil. karena yang Bahkan Mengatur waktu beliau itu itu. ada salah satu apa ya? Pemain. Bukan orang PSSI mau naik itu bagian teknik pelatih top lah. Oke. Naik, disuruh tuh nggak boleh naik dia. Sama si orang ini. Kok Wih, bisa powernya ngeri juga ya. powerful itu loh? Mungkin karena itu kali Itu. orang kepercayaan. Jadi gitu. Oke. masih ada hal Enggak, sebenarnya gue bukan. Nah, menurut saya yang ini besok jangan berlaku lagi. Kalau memang kita percaya Mas Sumarji, Pak Marji, ya Pak Marji lah yang ngatur. Iya. Ya jangan ada apa Iya. dualisme gitu loh. Oh, berarti ini sekali cara langsung kritikan dari Bapak juga ke Pak Erik dong? Iya dong kan evaluasi. Iya. Maksud saya kalau kita percaya Pak Marji serahkan sepenuhnya ke Pak Marji. Iya. Biarkan Pak Marji menjadi jenderal di sini. Iya. Jangan sampai ada dua jenderal, dua Panglimanya kapten di ya, sini. Pak ya? Iya, panglimanya di sini. Kapan ada 2 kapten? Enggak ada. Emang ada 2 kapten? Ada. Kemarin lawan Arab. Maksud lu. Mau Arab maksud Karena lu? tim pejompongan kemana ada main. Enggak, sebenarnya mau Jompongan kepala gitu gua. Tim antar tim main, Pak. Enggak, Pak. Sebenarnya mau saya tanyain tuh ini, Pak. PK-nya aja yang out atau suatu gerbong-gerbong ini Pak yang out, Pak? Kalau menurut saya PK dan pasukannya out. Semuanya. Semua. Baru 13 Kompensasi ya, berapa? baru 14. Ini kontrak baru semua loh. Ya, lu bayangin, ini gua kasih tahu lo. Pelatih fisik itu siapa namanya? Quentin Jacoba. Quentin Jacoba. Quentin Jacoba. Mm-mm. Kalau di lapangan keren banget kan, joget-joget itu kan, mau pemanasan pas kan. Serem doang itu. Bener nggak? Betul. Informasi yang gue dapat, yang ambil data Katapol ya, kata Pol yang ya. data Ya. itu Iya, data iya, iya. desain Iya, latihan, itu bukan dia kan Jen. Yang orang Indonesia itu asisten kita tuh, yang mantan JDT itu, siapa namanya? Gus Imam. Oh iya, tahu. Coach Imam itu yang melakukan Sofi Imam. evaluasi. Terus dia ngapain? Ya, dia pas tampil acara aja, pas pemanasan itu, Oh, yang disorot kamera ya, Pak? dia ya? disorot kamera. Karena emang jajaran ini suka banget disorot kamera, Pak, emang. Lagi analisis, bikin story. Udah kayak Farhan, Pak. Lagi di mana-mana story. Loh, Gen Z. Influencer banget. Iyalah. Dan ini kalian ngeliat gak sih pas after match lawan Arab? Dia tuh ngomentarin permainannya bukan sebagai seorang pelatih, udah kayak pundit. Saya melihat adanya kekosongan ruang antar lini. Kan dia pelatih ya, ini yang pelatih gitu loh. Lu yang nutupin. Enggak, siapa yang ngomong sih? Patrick Kluivert. Kluivert. Oh. Dia sadar itu kenapa nggak dia lakuin perubahan di dalam Nggak, pertandingan? maksud gua, kita tukeran aja deh. Lu jadi pundit, gua jadi pelatih timnas gimana? Tukeran aja kita. Ya nggak mampu lah lu jadi pelatih. Iya sih, benar ya. Kalau itu mah. Ilmunya masih kurang ya. Jadi udah, sekarang ya sudah kita tunggulah kebijakan PSSI. Saya rasa Pak Erik pasti mendengarkan aspirasi. Semoga ya. Enggak, saya meyakini kalau itu Pak Erik itu, saya kenal Pak Erik, dia itu konsisten soal KPI. Ini kan KPI nggak tercapai. Betul. Ya. Saya rasa nggak perlu kita desak-desak terlalu keras, juga insya Allah dicopot itu. Pak, tapi bukannya sempat ada ini apa ya? Kalau lolos Piala Dunia itu bukan KPI-nya Kluivert. Kluivert. Ya itu apapun alasannya, lihat aja nanti. Feeling gua copot. Pengennya juga gitu, Pak. Cuma Ini kan tsunami nih. Iya, Ini kan tsunami besar nih kan. Kalau nggak diributin, Kalau bahasa orang Minang ini Galodo. Galodo. Iya. Betul. Iya, Betul, Galodo betul. datang nih. Galodo itu apa? Supporter marah. Iya. Nah, itu dia Pendukung menarik tuh. timnas marah Iya. terhadap Patrick Kluivert. Masa Pak Erik berani sih pasang badan untuk mempertahankan Iya, Patrick nyambung kayak omongan gua tadi. Gitu loh. Udah kasus yang dulu STY dipecat itu kan Hmm. melawan suara majority. Iya. Sekarang nggak belajar nih Pak RT kalau misalnya melakukan hal yang sama. jangan melindungi. Jangan sampai. Dan kalau beliau melakukan itu, saya rasa itu risikonya besar. Iya, betul. Menurut saya, Bisa analisis gue sebagai politisi lagi. tersapu Galodo ya, Pak ya, kalau misalnya bisa Dia begini. dilawan ratusan juta orang. Nanti bisa gini loh. Memang mungkin ada pihak yang ingin mempertahankan Patrick Kluivert. Mungkin ada. Mungkin ada. Nggak mungkin pasti semua ada. orang sepakat dengan yang ingin Iya, iya. Kluivert. Pasti ada. Tapi kan bisa dilihat jumlahnya. Iya. Antara mayoritas dan minoritas. Mungkin yang mempertahankan Patrick Kluivert ada. Tapi mungkin minoritas. Tapi kemarin Sintayong dipecat, kayaknya mayoritas orang nggak setuju deh. Tetap Iya. dipecat. Tapi kan kita waktu itu masih ada hope, harapan.
Oh iya. Ya kan itu kan Sehingga- kesalahan pertama. Iya. Masa mau diulang lagi? Waktu itu kan ada harapan. Kayak gua aja komplain sama Pak Erik. Ini kenapa sih dipecat sih Bang? Kan gua komplain. Gua diingetin ada di TV tuh. Kalau nanti Bang, kalau kalah Bang, nanti di stadion akan ada teriakan ST. Terjadi Nah, apa ya? analisis gua Betul. dulu itu awal 2000 berapa tuh? 2002. Iya lah, aku kan nonton Bapak Awal ini. 2025. Ya awal Awalnya 2025. Pas nonton Bapak ini di Iya, TV gua bilang. Iya. Iya, dulu suruh TV gua bilang Iya, itu. iya. Nah, di TV apa? Yang ada Aiman waktu itu. Iya. Itu sampai sekarang kan analisis gua tuh kejadian. Iya. Bahwa setiap pertandingan yang tidak memuaskan supporter ada teriakan ST. Betul. Udah kelompok umur apapun ya, U23 itu juga. 23 senior semua itu. Jadi apa penyebabnya? Itu menunjukkan bahwa itu bagian kontrol dan kritik masyarakat kepada federasi. Ya, jadi lakukan evaluasi yang terukur, bikin roadmap-nya. Mudah-mudahan kita lolos dapat prestasi bagus di Piala Asia. 2027 kalau bisa masuk semifinal lah, gitu kan. Lalu yang kedua, habis itu lolos Piala Dunia 2030. Dengan materi pemain yang saat ini, insya Allah kita masih punya potensi. Wah, kalau kebetulan kalau ngomongin soal materi ini sih, saya udah ngulik tuh Pak. Salah Bapak nih. Kelvin Verdong di 2000, berarti kan kemungkinan kita 2 tahun sebelum 2030 dong, kualifikasi yang ketatnya. Iya, iya. 2028. 28 Tapi lah ya. oke dong. 31 Pak. Ya masih oke. Tom Haye udah 34. Ya kan masih ada yang lain selain Tom Haye. Lu PC 36. Bapak ada salah, yang tua-tua kan makin dipanggil nanti kalau pelatih gak ganti. Ini pernyataannya penuh emosi terus. Betul. Dia nahan Pak, dia tuh kemarin yang nyarap dia Pak. Sekarang dia yang keluar. Bayangin aja pada Nggak dia usah. baru Dikeluarkan dulu lah. Biar tenang gitu loh. baru keluar Apa bohong yang ya mau Pak. sampein? Apa yang Ah, mau coba, sampein? Ya, apa yang mau Iya, sampai tadi deh. biar Nyampein apa ini Pak? ya Ya apa aja. supaya Yang ada di dalam hati. Nah, untuk orang yang suka ngomong STY tanpa diaspora bisa apa, sekarang saya balikin. Yang nggak make STY, sekarang pemain diaspora udah penuh nih, udah banyak dipakai. Hasilnya apa? 4 pertandingan away, 0. Ngeri. Oh STY 2 away masih ada 2 2 poin. poin. 3 away. 2 2 poin. poin. Emang mendingan daripada Patrick. Pemain diaspora lebih banyak lagi udah. Iya, Jadi nggak usah bahas STY tanpa diaspora bisa apa ya. Tapi kalau dipikir itu ya, Nah, 6 pertandingan 6 poin. nah, Ini juga sama Ted sekarang, 6 pertandingan 6 poin. Nah. Tapi rasionya dia 2 menang di home, 6 poinnya. Kalau ini berarti 1 kali menang, 3 kali imbang. 1 kali menang di home, 1 kali imbang di away, di home, sama 2 kali imbang di away. Secara statistik ya. Di statistik sama-sama 6 poin. Dan kegolannya banyak banget sekarang. 15 gol. Kalau STY berapa gol? 5 atau Enggak, 11. 11 sorry. 11. Ya lumayan lah. Aman deh, masih menang lo dikit. Nah. ini bukan masalah menang kalah Pak, ini masalah hati. Hati. Nggak perlu menang kalah, kita semuanya sepakat itu pinginnya Indonesia tuh lolos Piala Dunia. Iya. Sebentar deh. Tapi kalau soal ST, lu pengen ST balik lagi nggak? Kan sekarang non job nih, baru dipecat. Kebetulan. Oh iya, baru pas banget. dipecat juga mau urusan. Betul. Pas banget waktunya nih. Ya mirip-mirip pas Almeida dipecat STY. Makanya dia ngomong kan, Bang, Tapi kalau sebelum jujur mecatnya itu apa, saya nggak setuju saya balik. Nanti dikerjain lagi. Nih. Oh, berarti harus jujur dulu nih. Jujur dulu, kenapa Sama, dipecat? Udah nggak apa-apa, kami rakyat Indonesia tuh gampang memaafkan kok. Betul. Yang penting jujur, jangan kebanyakan mencela-mencela. Jujur aja. Keras. Jujur aja gitu, jujur aja kenapa saya dipecat. Udah gue buka tadi, salah satunya pemicunya itu. Ya Nggak, ngomong maksudnya jujur. langsung Iya, gitu, Supaya ngomong, langsung mereka dong yang ngomong. Betul Pak, saya sepakat Pak. Kan Tapi akhirnya kan di ujungnya itu satu kan dia Hmm. di Cina. Abis itu ujungnya masalah komunikasi. Komunikasi. Disimpulkan di komunikasi akhirnya. Sekarang komunikasi kan nggak masalah. Iya, Pak. Nggak maksud gua kan yang dulu itu. Ya, gitu, Coach Shin alasan, itu, alasan. pecat. Oh, kendala bahasa ya? Pemicunya itu. Pak, mungkin Nggak, Clivert Coach Shin itu bisa bahan bahasa, baku. bahasa Inggris bisa kok. Ngerti Siapa? ngomong bahasa Inggris kok. Coachin. Coach Shin, gua ngomong emang kata lu gua ngomong Coach Shin pakai bahasa apa? Pakai JJ, tapi ada JJ kan? Enggak bahasa Inggris juga. Emang JJ ada selalu. Waktu nggak ada loh. Iya, waktu gua di Korea tuh. nggak ada. Waktu gua datang Nah, tuh, Songnam. enggak Infonya. Songnam enggak ada JJ. Oh, itu ada JJ Pak? Enggak ada JJ. Ngobrol sama sini bahasa Inggris? Iya, bahasa Inggris. Enggak ada JJ kan, Mi? Enggak ada deh. Lancar ngomong. Enggak ada deh JJ rasanya. Kan lupa gua. Kebanyakan Rasanya enggak ada. Ada tuh enggak ya lupa gua. Kebanyakan bohong kayak Pinocchio ya? Iya. Kan lu. Kebanyakan bohong Lupa juga. gua. Ntar gua lihat dulu. tapi- Tapi gua kalau ngomong langsung sama gua lupa ada JJ atau enggak. Iya, Ya. iya. Tapi kalau ngomong langsung sama Coach Shin, itu pakai bahasa Inggris. Coach Shin bisa kok jawab bahasa Inggris.
Pasti kayak Pasti bisa ketemu lah. sesama pelatih, dia pasti pakai bahasa Enggak, orang ada kok klipnya yang Nathan mau masuk ngomong sama Sintayong dia kayak paham sih Ngerti. Nathan. Masa Nathan diajak ngomong sarang Iya, iya, kali. Tapi masalahnya ada, Gua ngomong sama coach pakai bahasa Inggris kok. Iya. tapi masalahnya ada pemain, Pak. Dia bilang dari bahasa Korea diterjemahkan bahasa Indonesia dulu, Inggris ini. kemudian diterjemahin lagi ke bahasa Inggris. Siapa yang ngomong itu? Ada rame kok videonya. Siapa sebut nama aja. Kalau Sebut nama udah selesai kok ini. Kalau ada bukti, kalau ada bukti, Kalau ada bukti nggak? Ada bukti nggak? kalau ada Cepet bukti, banget. ada Ada videonya. nonton aja, Kalau ada nonton buktinya, aja. ada di sini. ada. Siapa? Siapa? Mark Lok. Iya. Ah, itu emang sumber masalah itu. Enggak ada beneran videonya itu udah rame. Banyak banget masalah itu orang tuh. Oh. Jadi wawancara ini ya, wawancara bukan langsung tapi Kan wawancara udah online. dibantah sama JJ gua nggak salah. Ya itu. Iya, iya. Ada. Tapi nggak tahu ini video lama atau enggak, yang jelas dia sampaikan begitu. Oke. Tapi gue jujur ya, maksud gue pasti ada something dong yang membuat pemain yang dulunya nggak dipanggil sekarang dipanggil. Walaupun kita semua yang punya mata nih, gak usah amat bola deh. Orang awam yang nonton bola tahu nih. Ngapain sih gitu? Contoh. Ngapain? Ya, tadi maksud Sebut nama. Ya sudah, Sebut nama. cemen. Mark Ah, Sama ngerol doang. Sama Yakub Sayuri di bek kanan. Tapi kalau Yakub di bek kanan itu murni kesalahan pelatih dong. Iya. Iya, dia nggak Dia salah main posisi. kanan. Dia nggak nonton Liga Indonesia berarti Dia nih. salah posisi. Iya, Jakob itu kan gelandang Winger. Jangan, Pak. Iya. Main wing. Dia main wing back bagus kalau 3 back. Iya. Karena ada yang backup di belakangnya. Kalau 4 back dia main back kanan jelek. Dia kira primpong kali. Iya, seharusnya kemarin di backup sama Sandy Walsh. Yakob di Iya. depan. Iya, Sandy Walsh Sayang loh Sandy Walsh gak dimanfaatin tuh. Iya, benar. Kemarin Sandy Walsh lagi bagus-bagus. Lagi on fire di Buriram. Iya. Lagi bagus loh. Termasuk si itu Shen. Siapa Patinama Shen juga. juga lagi on Iya. fire. Masukin Yance lawan Arab. Sandy Walsh kan main, Sandy Walsh. Lawan Arab main. menit 85. Terakhir. Sandy Walsh nih, ngapain komen-komen di IG yang lalu. Kita bertemu nanti Desember. Oh Ganti-ganti iya. kan? Oh iya. Jangan Bener dicoret gara-gara. nggak tahu. Posting di IG. Oh bener gara-gara itu. Nggak boleh. Kali. Lu yang ngomong ya, bukan gue ya. Iya. Iya. gua yang ngomong, gua yang ngomong. Apa tuh maksudnya tadi apa? Bapak, jadi kan kemarin after match lawan Arab, itu kan Hubner nge-post story, Pak. Story-nya itu Gua nggak pernah kosong, nonton kosong. lagi. Itu enggak, dia posisinya juga kosong. ngomong kok di TikTok gue dia Enggak, ngomong. coba gue penasaran, gue nggak tahu ceritanya. Iya, Hubner bikin story. Semua orang tahu siapa yang harus ada di Ada lapangan. di lapangan. Tapi Kan nggak nggak dia ngetik, main. tapi nggak dia Bukan ngetik. yang ngetik, dia tuh kayak ini Postingnya si repost. Kamari Dia ya. repost Iya, ceweknya. Ceweknya yang repost. Ceweknya ngeposting, itu Bener. ngeposting fotonya Hubner, tulisannya intinya bahasa Indonesia itu kayak semua orang tahu harusnya siapa yang ada di lapangan Iya. gitu loh. Kan dia nggak main kan. Yang posting itu. Si Jennifer. Jennifer. Pasti ulang, Pak. Dia Terus posting dia ulang. repost sama Hubner. Ya, besoknya Hubner klarifikasi take down. Dia minta maaf. Jelasin. Abis itu pas Dia hari ngomong, dia ngomong apa? Minta maafnya, jelasin. Enggak, dia minta maaf intinya dia, hah? Lu kan suka yang gini-gini, jelasin. Iya, Lu kan pas parasin lu kan udah banyak diem, sekarang mau ngomong gantian. Gua nggak pernah kena masalah. Enggak, ini nggak akan masalah aja. Ini zaman demokrasi, gue takut banget sih ngomong ya. Kan pada semua hal yang pertama. Enggak, masalahnya kan kita ngomongin semuanya kan fakta. Iya. Iya, Jadi pada takut semua, orang ngeritik MBG aja boleh, masa ngeritik semua. Gila lu pada presiden nggak boleh dikritik kok. Iya. Kok timnas ini nggak boleh, apa namanya, Patrick Kluivert ini nggak boleh dikritik Iya, banget. coba Padahal ini pegawai kita loh. Lanjut. Enggak, dia cuma bilang intinya Pegawai. dia tidak seharusnya ngomong seperti itu. Yang ngomong gitu. siapa? Hubner. Si Klarifikasi, Pak. Dia klarifikasi Lalu? paginya sebelum main lawan Lawan Irak. Oke. Ini klarifikasi. Di DSP Irak nggak ada ya Hubner. Tiba-tiba waktu DSP dicoret. Coret. Enggak masuk. Asumsi netizen jadi liar dong, Pak. Akhirnya kayak, apakah dia dicoret gara-gara dia sempat bersuara nih? Iya, karena kayak Hubner enggak masuk akal, Nggak pernah, masuk DSP. nggak Nggak pernah. Kecuali Kalau dia dia cedera atau dia kartu merah ya. Iya, iya. Iya. Selalu ada. Selalu Karena ada. Abner itu main dengan sepenuh hati. Itu. Makanya namanya El Preman. El Preman, Kang Bakar, Pak. Iya, karena Kepala memang preman. gue lihat dia main sepenuh hati. Iya, Iya. dia Ivar. Jadi Ngotot. pemain-pemain kayak Ivar, yang baru pertama awalan itu ya. Iya. Ivar, Rafa. Rafael Strike. Rafael Strike itu memang maunya jadi Fight, benar-benar. orang Indonesia. Benar. Ivar sayang banget ya. Hmm. Ivar ya. Cedera. Padahal Ivar itu awalnya. Nggak ada cedera itu. Ivar itu waktu pernah lawan Jepang bagus, lawan Australia. Dia jangan main bagus. jelek, Pak. Dia itu nggak bagus banget, tapi nggak pernah Nggak pernah jelek. jelek, betul. Iya, dan anaknya baik kok. Ramah, low profile tuh Ivar, Justin gitu ya. Kalau Justin low profile, Pak Justin, Pak. Iya, asik orangnya, asik. Oh. Sebenarnya asik tuh anak.
menggayanya. Iya, itu maksud saya itu, Pak. Nah, itu kan Style aja. Style ciri khasnya, Pak. Tapi sebenarnya orangnya rendah hati ya, Pak ya. Yang profil banget Calvin Verdong. Itu ramah banget. Itu Kelihatan top. sih ya. Dan memang ya itu memang ya udahlah, pemain timnas kita oke. Sekarang cari pelatih bagus, kita hadapin Piala Asia 2027 udah gitu aja dah. Piala AFF dulu Pak terus. Piala AFF. Kan tadi Piala AFF kan nggak mungkin. Nggak penting ya, Pak. Nggak Nggak mungkin penting ya, Pak. naturalisasi ini kita suruh kan nggak Benar. masuk. Bapak kan Tom Haye kan udah masuk. Kan dia maksudnya yang mungkin yang di Liga di mana? Liga A. Liga Mulai dia Liga Sawah tuh dia. Nah, yang main di Liga A kan bisa dipakai. Ada Iya, Tom benar. Haye, Eliano, Strike. siapa Jens lagi? Raven. Jens Raven kan bisa dipakai. Iya. Sebanyak lah. Dan lu mau ngomong apa tadi? Enggak, tadi Bang Andre bilang tinggal cari pelatih yang Bagus. bagus. Kira-kira Bang Andre Terserah Pak Erik, itu kan kewenangan federasi. berarti Kalau ada memang ini, Pak Erik referensi. memang cita Belanda, cari Belanda yang bagus. Van Bronckhorst Erik Ten kayak Hag. tadi. Jetus Casas bagus. Itu Spanyol tapi. Enggak, kalau memang Pak masalah. Erik memang cinta Belanda, carilah. Terserah Pak Erik. Iya. PSSI terserah PSSI, yang penting cari yang bagus, berkualitas, dan kita dukung rame-rame. Iya. Udah gitu aja. Sama jangan tanggal merah, Bang. Interview jangan pas Natal, Mak. Tapi Bang Andre ada rencana datengin Coach Shin nggak ke Semen Padang? Enggak lah, mahal gak cerita. Kan gua hari ini, sore ini udah datang Dejan Antonik. Oh. Iya. Ah, Baru itu. sekarang. Antonik nih pelatih barunya. Apa? Dejan Antonik pelatih baru. Udah. Oh, Kita Pak harus confirm ya? cepat. Karena ini kan kami tanding tanggal 20. Jadi kami harus punya waktu 1 minggu untuk persiapan tim sebelum main tanggal 20. Makanya kita ambil keputusan cepat. Di saat Bruno Tavares nggak mau karena ingin menyelesaikan permasalahan internal kan, ya sudah. Oh tadi sempat masuk list Pak. Kita Bruno kan Tavares. aspirasi supporter kan, gua ini menangkap aspirasi Iya. dong. Berarti Bapak sebagai Iya salah dong. itu mendengar Gua aspirasi dengar aspirasi. Nah, itu Gua dengar Ini harus aspirasi. contoh nih. Gua dengar Sama aspirasi. siapa di contohnya? Mesti minum lu, disuruh jagonya sama siapa? halus, Pak. Kalau gua dengar Disuruh sama aspirasi, siapa? gue dengar aspirasi supporter minta Pak Bruno Tavares, oke. Pas abis mencet itu kan gue follow tuh langsung IG-nya Bruno Tavares. Iya. Masuk berita gue Andre tanda-tanda follow, padahal gue baru follow. Ya berarti Bapak emang udah sebesar itu di sepak bola Iya, Indonesia. Pak. Berarti. Iya, Bapak dipantau, Pak. Enggak, dalam Iya. arti gue kan gue ngikutin. Oh maunya supporter Bruno Tavares, oke, fine. Dia lagi kosong, kita hubungi. Gue minta tim manajemen menghubungi, ya. Lalu dia dihubungi, udah komunikasi sama agennya. Tapi kata agennya Bruno Tavares nggak bisa karena ingin menyelesaikan permasalahan internal dulu. Kan dia ada Dengan PSM ya. sengketa lah. Iya. Ya sudah, Mau bulan kita hormati harganya. dong. Karena kan kemungkinan sengketa itu dibawa ke FIFA. Iya. Ya sudah, kita hormati, dia akan fokus itu dulu. Jadi, Ya udah, untuk usin kita lain- harus gerak cepat dong. Hmm. Langsung kita cari pelatih. Kan kemarin seminggu gue di Sumatera Barat keliling-keliling, dapil, keliling bertemu masyarakat sekaligus rapat pemutusan ke pelatih. Iya. Langsung kita telepon pelatih. Sintayong nggak mungkin berarti ya Pak. ya? Mahal bro, nggak cukup duit gue juga. Pak, jadi kan Bapak ini udah punya nama besar nih Pak di sepak bola Indonesia. Ya, Apa sih bikin badan begini, gue Pak? gede Gede banget. amat. Jadi ketua PSSI aja Pak. Jadi gini, kan udah gue bilang dari dulu. Dari tadi Gua- nyimpen-nyimpen gua- ya? Dari Pertemuan Pertama pertama. kali. Iya. Iya. syuting kita yang pertama bahwa selama Pak Erik maju jadi ketua PSSI, Iya. gua nggak akan maju jadi ketua PSSI. Saya dukung Bapak jadi ketua Iya, PSSI. ini gua kasih tahu. Ini gua konsisten soalnya. Mukanya nyebelin banget. Selama Pak Erik tetap menjadi ketua umum PSSI, Iya. running lagi periode kedua, gua akan mendukung beliau. Karena bagi gua dia paling lain. Kita harus fair dan objektif. Kalau jadi wakatumnya, Bang? Nggak, gua akan ikut barisan Pak Erik. Misalnya Pak Yang jelas Jara- karena kalau gua kan sebagai pelaku sepak bola, gua mau ingin terjun. Gue ingin terjun terlibat langsung sekarang memenai PSSI. Caranya apa? Gue merangkak dari bawah. Besok Desember ini kan seluruh Asprof se-Indonesia akan pemilihan ulang. Ya. Gue akan maju jadi ketua umum Asprof. Oh, dari bawah dulu berarti. Ya kita Menarik. latihan dulu di Asprof. Nanti pemilihan Exco, ketua umum dan wakil ketua umum ya kita lihat nanti 2027. Kalau Pak Erik running ya kita dukung Pak Erik. Gue akan dukung Pak Erik lagi. Gitu. Jadi jelas ya, gue mengkritik objektif loh, Ya, rasional. Ya. nggak ada Jadi, kebencian ya Pak. ya? nggak ada kebencian. Kalau Teti ada kayaknya Pak. Iya kalau dia iya. Maksudnya Personal, gimana Erik out gitu. Iya. Kalau gitu Pak ya. Erik berani minta maaf dengan tulus. Kan aja. udah minta Nggak, maaf itu tadi. bukan minta maaf, Itu Pak. IG-nya buka-buka IG Itu Pak Erik. minta tuh. maafnya kewajiban Mana Pak. ya? Beda. Ada. Itu gua buka IG Pak Erik nih. Udah itu minta maaf. kewajiban.
Orang udah minta maaf masih Kenapa? dikejar aja. Dia pengennya face to face sama dia, Pak. Enggak, Pak. teleponan. Kita pengen Lo mau ketemu Pak Erik? ditemukan, Pak. Gua ketemuin nih. Minta maaf itu bukan hanya gitu, Pak, mana? Terima kasih kepada supporter, pemain dan official Nah. atas perjuangan untuk bisa sampai round 4. Nah. Kualifikasi Piala Dunia 2002. Pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Kami memohon maaf. Mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan. Sadar beliau tuh. Enggak lah. Dia makanya diminta maaf. Berarti kurang Ted, menurut itu. Enggak. Harusnya gimana? Itu minta maaf itu ini Indonesia gagal Piala Dunia ya berkat saya gagalnya. Kan dia udah minta maaf. Ya kan nggak berkat dirinya. Sekarang setelah dia minta maaf, yang kita harapkan beliau melakukan Evaluasi. evaluasi. Gitu. Evaluasi mulu, sukses enggak? Santai dong. Sabar. Lu kena jab kiri nanti ya Pandre lu. Lu kena jab kiri lu. Dia buka dia ini gimana ini? Tapi Pak jujur ya Pak, ini salah satu keresahan saya Pak ngeliat pertandingan. Kita kan harus nasional, kita ini cinta. Betul betul. Kita kan udah gue bilang, kita marah boleh, kesal boleh, tapi kita harus rasional dan objektif Iya. demi kepentingan timnas. Kemarin tuh baik banget Pak rumor-rumor waktu. Kayak gua abis. nih segondok-gondok gua. Iya. Gua Nyebut nama lagi. serang balik gak? Enggak kan? Andre ini rusak. Gara-gara gue bilang soal apa? Soal di pura-pura cedera. MRI. MRI. Sampai detik ini PSSI aja gak berani bantah gue. Iya. Berarti Ya. fakta. Ya, gak berani bantah gue. Mana berani bantah gue? Fakta dong. Kan itu. Lu lihat Ari Sudiningga aja gue sindir-sindir gak berani bantah gue. Tahu aja Pak Arya. Sebelah aja. Tahu aja kan? Tuh. Nah, dia berantah gue. Weh, kalau lu kan tahu Arya, Teti aja dihajar sama dia. Nah, Bukan mau diajar lagi Pak. Suruh apa itu jalan jomblo. Nah, jadi gini, maksud gua, kalau gua bohong waktu itu, pasti PSSI udah bilang Andre bohong, nggak benar. Iya. Tapi karena gua nggak bohong, tapi gua diserbu nih. Disikat nih. Iya. Itu Ramadan tuh inget gua mulai. Iya betul Pak, betul Pak. Betul. Kan saya ikut nyuarain Pak nyerang Bapak. Dia aja. Dia nyerang gua seminggu gua dihabis itu. Gua pokoknya akun gua diserang. Pokoknya gua jelek. Bahkan dibilang gua dijelek-jelekin. Gua bilang dalam hati gua ya. Mana aku ikut yang juga lagi. Dalam hati gua. Tapi gua bongkar nggak kasus di Cina itu? Enggak. Kan gua bisa fight back. Gua bilang. Gua bilang. Gua bisa fight back dong. Gua bisa fight back. Gua bilang. Lu pada lu tahu nggak yang bisa mencet ST? Kalau gua waktu itu mau pansos waktu itu minta dukungan pendukung ST, gua bilang yang bisa gara-gara kalau salah satu pemicu ST dipecat itu gara. Aduh, dibocorin Kan gua langsung. bilang, Pak, sorry Pak, ini kita benang merah dari yang pertama. Kan tadi udah kita bahas. Ini kan belum disebut. Nama Iya. juga. Dia minta Kamera kalau nggak- ST out atau saya out. Aduh. Ini bisa dipertanggungjawabkan apa ya? Loh, kalau memang gua bohong, Iya. kan di situ gua sebut tadi Pak Marji sama Sama dokter Timnas. siapa? Dokter Alvan. Iya, kan bisa Apa dicek nasihat? lay detektor. Iya, oke. Ayo kita sumpah di atas Al-Quran. Menarik. Sampai benar Tapi, ya, wah, parah. tapi menurut gua kalau sudah berubah, Kita bisa harus open lagi ya. jangan menghakimi pemain. Iya, betul. Ini kan Kita bagian open kita lagi. mengkritik dia Evaluasi ya, Pak. supaya Ya? dia berubah. Jadi gua nih kritik bukan karena gua Benci ya. tapi gua ingin ini anak masih muda. Dan dia ya Masih berpotensi ya, 20, Pak. 21, 22. 23, 24 Ya, sekarang. Iya, ini itu. masih muda, punya potensi. Iya, bisa menjadi pemain besar di Betul, timnas setuju. kita. Iya. Setuju. Gua kritik ini bukan karena gue benci, bukan gue menghabisi dia, tapi ingin dia berubah. Iya. Jangan sekali lagi Merasa lebih besar. merasa lebih besar di timnas. Jadilah ikut, tirulah Kevin Verdong, Iya, betul. Iya. Sepakat saya Pak kalau itu, Itu. Pak. Semangat. tiru Jai, Iya. itu loh, tiru Verdong, tiru Jai, gitu loh. Nah, ini fair. Dan dia bisa jadi kapten timnas. Loh. Iya. Bisa. Ke depannya. Iya. Main jago, coy. Main Iya. jago. Emang jago. Ya jadi Iya. kritik gue itu bukan untuk menghakimi. Ini supaya fans-fansnya paham. Nggak nge-report masih kurang ya, Pak. Enggak, bukan. Menurutmu hilang loh. Kita mengkritik ini dalam rangka untuk dia melakukan pemenahan, bukan untuk menghabisi karirnya. Enggak. Iya. Jangan salah nih, ini supaya fair dulu. Kita ingin dia berbenah Hmm. dan kita nggak menghakimi. Kalau dia Iya. sudah berubah ya pimpinlah timnas Indonesia. Kan gue bilang waktu minggu lalu juga di sini. Iya. Gue bilang kalau PK-nya lolos, jadilah perpanjang Kontrak kontraknya. seumur hidup. Kontrak seumur gue Pengalaman fair sepak kok. bola, Pak, dia. Gue objektif dan rasional kok mengkritik ini. Bukan karena emosi. Jadi gue mengkritik itu waktu itu nggak dibantah PSSI. Iya. Yang ini
Kalau dibantah pun ya lie detektor aja gampang kok. Iya. Bener nggak Andre bohong? Iya. Gitu loh. Nah ini kita mengkritik ini untuk pembenahan ke depan. Betul, niatnya baik. Karena masih Gitu ada loh kan. harapan ya Bang ya. Hah? Dia masih ada harapan untuk Iya ada berubah. harapan. Kita kan masih ada 1,5 tahun lagi Piala Asia. Iya. Kalau kita dengan materi ini lalu bisa diracik diramu, kita bisa 4 besar. Betul. Gue yakin kita Sama bisa Patrick, Pak. bisa. Kan udah. Udah kan kita udah jangan bicara Patrick Sama Coach lagi. Edu Almeida. Iya. Edu Almeida. Jadi semen Padang J2 dong. Benar. Udah jab kiri aja Bang tuh bisa dapat itu Bang. Udah. Jadi gini, kita berharap kan bisa lolos Bocah 4 ya. besar Piala Asia. Iya. Keren bro. Keren kok Di semifinalis. mana Piala Asia 2027 di mana? Di Saudi. Di Saudi. Ya Allah di situ kan. Responnya ya Allah. Di sisi aja Pak, muter-muter di situ aja Pak. Di Aja. tengah. Iyalah Timur Tengah. Udah sisi mulu, terus ya. sama bakalan, Pak. Kaget gue ya sekali ngobrol kita nonton mulai. Bener. Nah, Nih Pak, nih Pak. amin, amin. Ini mungkin saya nggak tahu nih Bapak nyampe nggak di berita ini. Apa? Yang mau saya sampaikan. Ini kemarin kan di 2 pertandingan ini, kalau yang saya ngeliat ya Pak, sebagai di sini POV-nya sama Kang Ridi sebagai pengamat ya, kita kan pengamat kita. Lu pundit? Iya, lu Enggak. ya ya. Bawa apa biasa? Oh, biasa aja. 2 pertandingan ini antara Arab sama lawan Irak, ini tuh kayak kita tuh dilatih sama 2 orang berbeda sebenarnya. Karena pemilihan line up, terus Yang line up yang beda apa sih? Paling bek kanan. Pak jauh Pak, Wah, banyak banget. jauh Pak. banget. Terus timing untuk ganti pemain. Terlambat. Itu parah banget. Enggak, di lawan Irak itu on point semua Mas menurut gua. Iya. Tepat Kalau lawan Arab ganti terlambat. pemainnya. Lawan Sama Arab kayak lawan Cina. bukan terlambat lagi itu. Sama kayak lawan Cina nggak? Iya. Nah, Cina yang pertama tuh yang kedua. Cina, yang pertama Sintayong. Yang Sintayong. Pak, sempet rame setelah lawan Arab. Ini mungkin bisa dikoreksi ke sama orangnya ya kalau misalnya nonton. Dari Bung Harpa. Jadi Bung Harpa dapat informasi. Ada Muarpa suka meleset juga. Nah itu. Hmm. Tapi kan maksudnya ya, ini kan saya dapat berita aja nih Pak. Itu kepelatihan yang sekarang ada Terbaik, rasa nggak terbaik. enakan. Oh, yang itu. Tahu kan lu? Ada rasa nggak Iya. enakan kalau tidak memainin pemain Liga Indonesia Pak. Enggak lah, rasa gua nggak ada gitu deh. Masalah itu kan keluar dari Di podcast Bung Harpa bilang iya. Itu dari Bung orang Harpa. circle-nya timnas juga, Pak. Ngomong Kalau menurut Bapak, kalau what if ya Pak, itu benar. Menurut Bapak gimana Pak? Gua nggak tahu soal itu. Jadi gua nggak bisa komentari yang nggak gua tahu. Kalau what if kita bagaimana gitu? Ya menurut gua, Seandainya. menurut gua sih pasti Pak Erik ya menyerahkan sepenuhnya kepada Pelatih. Pelatih. siapa mau yang dan gua bilang kan memang Beckham Putra kan lu Yakob Beckham Putra Maklok itu memang bintang-bintangnya Liga 1. Liga 1. Betul. Dan kalau memang bisa dioptimalkan kenapa tidak? Ya. Kan Yakob itu dibully gara-gara salah posisi sebenarnya. Iya. Iya pelatihnya naruh di situ itu. Bukan salah kalau dia winger bagus. Kesalahan pelatih Pak kalau Iya, jangan lu Kalau salah. Yakob Kan ya, gua gua sekali lagi gua nggak Benar, setuju setuju. kita bully pemain. Ya. Ya nggak fair. Gitu loh. Nggak fair kita bully pemain. Apalagi soal di lapangan ya. Karena nggak ada satupun pemain timnas kita yang ingin bikin kesalahan. Iya. Mereka memberikan, bisa mati-mati di dalam lapangan. Tapi kalau kita bully mereka, kalau kita kritik fair ya Pak ya? ya kritik boleh. Asal ada dasarnya ya. Ada. Contohnya Ya, yang tapi Yakob itu kalau menurut gua karena memang bukan Salah defender. pelatih. bukan defender. Itu salahnya seharusnya Sandy Walsh taruh di situ. Iya. Itu menurut gue yang pelanggaran ke fairness Di tuh depan sangat winger tuh. nggak perlu banget Ya dia karena lakuin. memang dia Dia bukan defender, Dia nggak Pak, ya? defender. Defender. Dia nggak defender. Nggak tahu dia cara bertahan yang pas. Kalau Sandy Walsh kan lain gitu loh. Atau kan Kevin Dix yang taruh di sana. Iya. Ya mainlah Hapner di situ seharusnya. Iya. Sama Rizky Ridho. Atau Ridho. Nah gue juga bingung kenapa diganti tuh trio mode kita itu. Iya. Nggak bakal main Pak 3 back Pak. Nggak bakal, karena Nggak dia mau bakal beda mau sama dia tiga Sintayong, Pak. Apa? Dia mau berubah. Dia nggak bakal mau beda tiga back. gameplaynya. Nggak bakalan Pak. jarang-jarang Dia dia mana ngomong mau? kayak gitu nih. Hah? Kayak Ayo, gitu. Dia lanjut Terus apa sih? Terus Nggak mau. Dia nggak mau sama kayak Sintayong. Iya, dia mau beda gitu Yang loh. bagus-bagus kan gini. Yang bagus-bagus kita lanjutkan. Iya. nggak bakal. Iya. Itu Dia nggak mau Pak. bagus Pak. Iya, Kemarin Bapak tahu Pak, Miliano kan babak pertama bagus Pak lawan Arab. Babak kedua diganti kan? Ditarik. Tahu nggak Pak kenapa gara-gara Udah gitu? bagus. Karena dia nggak mau Miliano golin Pak kayaknya. Pak. Karena Kalau golin jadinya menang. di bursa. Aduh pusing gue, stres gue. Asli Pak. Ini makanya biar kasih kita ketawa-tawa ya. Marah-marahnya udah nih, Beng. Hah? Udah. Marah-marah udah belum marah-marahnya? Udah sampai ini. Seharian full bad mood Hati udah ini. enak. Hati udah enak dong. Tidak. Tinggal ketemu sama orangnya aja ya. Enggak, malah ketemu. Akui aja kenapa mencet STY udah itu. Itu belum diakui sampai sekarang. Kenapa mencet STY?
Kan udah diakui sini sama Bang Arya kenapa Ya, ST tapi dipecat. normatif aja bang. Iya sama- jawabannya. I- Jawaban yang belum menjawab sebenarnya ya. Itu pembelaan, Pak, bukan kita Iya. mengakui. Kalau nanya sama Kalau orang, gue udah cerita kan kenapa pemicu ST dipecat salah satu. Iya. Udah Iya. gue sebut tadi kan. Iya. Satu. dia nanyanya kalau misalnya ngejawabnya sama orang yang nggak ngerti bola, orang awam banget, ya mungkin bisa terima. Kalau Iya. kita kan, ya masa Masa sih? sih? Bener. Masa Iya, sih Bang terima Arya? kasih. Masa sih? Wan, Pak, kalau jujur Pak Erik mau jadi ketua umum PSSI seumur hidup, ku dukung Pak. Tapi jujur dulu ya, kenapa mencet STI? Ini Pak Erik ya, saya dukung seumur hidup Bapak jadi ketua umum, tapi jujur loh, kenapa mencet STI? Siapa lu tadi? Ya kan nanya. Gak punya suara gak voters. Tapi Pak, itu mayoritas 90%. Jadi gue kasih tahu loh. Hmm. Mau pemilihan PSSI ini berat juga karena voters yang milih. Iya. Meskipun lu Kan ngedukung, populer, Pak. lu punya program bagus belum tentu dipilih. Kan ngedukung aja, mau nanti dia akan jadi apa kek, mau jadi ini. Oh aku datang Pak Erik ngedukung. Nah, aku dukung mau jadi apa aja. Tapi benar juga loh, Hmm. Bang Andre dari Asprof dulu. Tapi Iya. kan ada yang udah-udah tuh langsung tahu di atas aja. Banyak kan bang? Gue udah coba ya 3 kali pemilihan. Iya. 2 kali ya? Yang terakhir tuh 2 kali kalah. wakat gua. belum terakhir. 2 kali gue kalah. Makanya coba dari bawah nih bang. Enggak, 2 kali gue kalah ya. Yang terakhir tuh gue kalah tipis. Emang nggak ada sih. 3-2 ya Pak, penalti 2 kali. Pokoknya nggak. Pokoknya gue putaran kedua udahlah. 2 kali gue ikut 2 putaran kalah ya sudah. Enggak dicek. Dari Jack Bar. Tapi sekarang Bang Andre mulai meniti satu tangga ya. Ya ambil Asprof Sumbar dulu. Ngeri. Kita kerja benahi dari bawah dulu. Perlahan. Karena emang masih banyak kekurangannya kayaknya. Ya, Pak, karena gini, kita mau bantu Pak Erik Ini dia sukses itu nggak perlu harus di PSSI pusatnya dulu. Betul. Di Asprof, karena kerja keras PSSI itu bisa di Asprof. Apa sih bisa kita kerjakan di Asprof? Tadi kemarin udah kita bahas. sama Pak. Iya, betul. Kita bantu PSSI Grassroots. menghasilkan pelatih-pelatih baru, Ya. wasit-wasit baru, bantu PSSI menggerakkan kompetisi di daerah, Iya. kompetisi usia muda, Betul. remaja. Karena kan sekali lagi, ya orang selalu membuli nih, pemain timnas kita kalau udah sukses di U16, U17, habis itu ke senior hilang. Hmm. Kompetisi Come on. nih. Anda berarti nggak tahu sepak bola Indonesia. Itu bukan salah pemainnya, bro. Itu salah federasi yang tidak mempersiapkan kompetisi kelompok umur Jenjang, yang berjenjang. berjenjang. Nah, gitu loh. Karena kita dari U17 itu kosong. Sekarang hanya ada EPA. Suratin hanya berapa bulan. Ya, paling 3 bulan. Di luar negeri itu dari U17 sampai U23 itu berjenjang dan ada kompetisinya. U21 kalau di Eropa U21. Nah, Ya, ini karena yang harus itu. kita benahi. Nah, kalau itu bisa kita benahi, insya Allah lah. Anak-anak muda itu kan datang nggak acara Andre Rosiade? Kan gue tanya depan anak-anak tuh, kalian mau jadi pemain timnas nggak? Mau. Mau. Gue tanya, rela nggak orang-orang tuh jadi pemain timnas? Enggak, kata anak-anak Iya. muda. Ada videonya tuh. Ada. Nah, gue posting aja itu video itu. Pas gue tanya sama anak-anak tuh, antara U8 sampai U12 yang ada Iya. ribuan, gue tanya, mau nggak? Rela nggak Anda? Itu yang jadi pemain. Nggak mau mereka. Mereka pengen, mereka yang kok mau jadi pemain timnas. Nah, kenapa kita jutaan loh anak Indonesia yang pengen. Kenapa nggak kita fasilitasi anak Indonesia itu? Kesempatan masih ada. Jadi 2034 bisa. Kenapa nggak kita mengejar 2034. Nih, Piala Dunia. Iya, bisa dengan orang-orang dari akademi kita. Iya berarti 2034 Dari karena SSB kita. 2030 kayaknya mustahil karena U3 kita no hope kayaknya ya. Iya. 2030 kan kita masih Emang bisa sedih ya. pakai teman-teman naturalisasi. Emiliano. Enggak, bukan maksudnya untuk regenerasi kita. Kalau yang saya lihat apa ya? Timnas U23 yang sekarang U17 tuh, kita kan ada ya. tapi kan jauh aja sama yang si Ole dengan Mirza ini kan jaraknya terlalu jauh, Pak. Maksudnya kan Baru 16 Ole tahun. dengan Donitri nih, Nah. generasinya nih. Nah, generasi si Donitri ini Kalah main dia. yang menurut gua Sekali sih, Bi. yang menurut gua Ya ini kalau masih uji coba, bro. Itu jangan dikit-dikit kalau Bukan, Pak, Kos bukan. kampung gue lu langsung. Bukan. Kalau Indra Kalau- Sapri saya bilang Kalau Pak. coachnya lokal langsung salah. Masalahnya Pak generasi ini dipegang Sintayong gagal, dipegang Gerard Vandenberg gagal. Siapa Yang terakhir tahu nih, dipegang sama Indra Sapri. Coach Indra Sapri dapat emas. Iya. Back to back ya. Iya. Iya, back to back emas. Kita nonton Tara ya, kita nonton ya. Thailand kita nonton. Thailand. Thailand, bro. Desember. Tanggal Ngeri. berapa itu? Oh, Desember. Desember, Bang. Sebelum liburan sekolah tuh. Masih bisa kita nonton. Cakep. Pernah Thailand nggak, Pi? Tanggal 20 final ya. Bikin paspor. Gue udah ingat Coach Indra, gue tanya, final kapan? Tanggal 20 Desember. Masih bisa.
Masuk kali itu. Menarik. Nah, Berarti ini yang sebenarnya yang dimau Bang Andre itu simpel. Untuk program naturalisasi itu sebagai short term aja. Short term. Iya, Short memang term harus ya. itu. Selanjutnya Emang kita harus seperti pakai itu. Harus mikirin pembinaan ya. betul. Harapan Karena kita semua sih mungkin, gitu ya. nggak mungkin Masa lu harus terus-terusan seumur hidup lu pakai naturalisasi? Setuju. Lu cari terus bule mana nih mau jadi paspor hijau itu. Iya. Kan juga habis juga. Stoknya. Kan stoknya juga habis. Iya, Kan sampai kakeknya udah selesai udah. benar. Ini terakhir udah 2028 ini paling dapat tinggal berapa orang habis. Iya. Nggak ada lagi. Nanti mungkin ada lagi 2050 Pak kalau saya sama Sarah Hilgers nanti. Iya. Bisa. Saya sebenarnya impostor Pak. Abang ngomong gitu saya kesel dari tadi nih. Dia mau ngaduin Masih aja lu. Masalahnya Sarah mau sama dia. Nggak usah ditanya, pasti nggak mau. Sarah diajak ke Cilincing muntah. Iya benar. Suruh makan somai tadi ya. Jadi gitu. Jadi kritik saya sama Mes bukan karena kebencian. Bencian, sama betul. Mes. Betul. Saya Enggak lah, tapi enggak. harapannya Mes berubah baru jadi yang lebih baik. Karena Mes itu punya potensi. Yes. Ya, Pemain betul. besar Setuju. dan bisa jadi Jago. bintang timnas dan juga bisa kapten Kapten, timnas ke depan. bisa. Kan dia punya jiwa kepemimpinan. Tinggal Jadi kritik saya jadi sekali lagi bukan karena saya benci Ya. sama Mes. Betul. Itu yang penting tuh. Yang perlu dipahami. Kalau saya benci sama Mes, harusnya saya fight back kemarin. Betul. Waktu saya dibully itu. Iya. Dan netizen yang nyerang saya. Contoh Arul, ini nggak tahu masalahnya gitu loh. Hanya pundit dia bikin sikat Andros saya. Padahal Iya. PSSI nya nggak berani bantah. Iya, lu Kan gue bilang sama Arya kan, Iya, benar, kalau lu benar. bantah aja gue. Kata gue, kalau gue ada telepon dia, bantah aja gue. Keluar bantahan dari rumah sakit, ini rahasia. Itu doang. Kalau gue bohong, dibilang pernyataan Andre itu sesat, tidak Iya. benar. Gitu. Nah itu, Nggak kalau ada, gue bantah, bener nggak ada. kayak gitu. Baik rumah sakit maupun PSSI. PSSI nggak bilang. Jadi gue ceritain ya hasil pemeriksaannya supaya tahu nih. Jadi Mes itu supaya paham nih. Waduh. Ini bisa dikerok kan? Ya, Nggak mau masuk kan? takut. Takut lu. Enggak Culun Pak, dia Pak, Nah, culun, ini Pak. nih fair nih. Jadi Mes itu bilang kan sakit di titik mana itu. Lalu diperiksa MRI-nya itu nggak apa-apa. Nah, tapi dia bilang ada titik yang lain sakit. Itu nggak sempat diperiksa. Jadi mungkin saja hasil MRI-nya menyatakan di titik ini yang pas diperiksa itu memang nggak tumor, tapi dia menunjuk titik lain sakit. Nah, gitu loh, menunjuk titik lain setelah hasil MRI, tapi nggak sempat di MRI ulang Iya. karena dia udah terlanjur pulang ke Ke Twente ya. Jadi gitu, gua mau meluruskan, Iya. ya gitu loh. Tapi di MRI yang pertama itu nggak ada. Karena merah itu nggak mungkin bohong ya Pak dokter ya. Iya dong. Betul nggak? Iya lah, langsung. Jadi bohong. di titik iya, yang betul, pertama ditunjuk itu nggak ditemukan apa, dia bilang ada titik lain sakit. Iya. Nah, itu gue berdebat tuh di kongres pas gue marah-marah itu Heeh. sama Om apa? Yang mana? Dokter kita timnas Oh, Papi. Papi, sama Oh, Papi. Papi. Nah, Papi bilang, Bang Andre, kata Papi, dia tunjuk titik satu lagi, tapi belum ada hasil MRI karena udah terlanjur pulang. Ya. Nah, gue bilang, Ping, bantah dong, Ping. Kata Papi. Jadi gitu. Jadi gue mau objektif juga. Mungkin bisa saja. Tapi hasil MRI yang pertama itu memang nggak ditemukan apa-apa. Temukan apa-apa. Nah, itu hasil MRI, makanya gue nggak dibantah. Iya. Tapi kalau memang dia ada cedera lain, itu belum sempat di MRI. Dia udah Oke. kandung pulang ke Belanda. Belanda. Jadi- Jadi fair. Jadi jadi gue nggak MRI mau, Nggak mau bohong-bohong ya Pak ya. gue nggak mau bohong. Yang bohong-bohong berarti siapa Pak? Yang suka ngomong terbaik Gue nggak mau bohong-bohongan. Gue nggak mau bohongan. Gue kan bicara yang gue ketahui ya. Jorokin diri Gue sendiri. yang ketahui. Gue sempat berdebat sama Papi itu. Papi Dokter Syarif. Dokter Sarif. Papi culun. Gue bilang, Dok, kan waktu kongres tuh. Sebelum gue minta pemecatan itu kan ada makan siang tuh. Kita ngobrol-ngobrol sama Papi kan. Pi, bener nggak Pi? Nah, kata dia, yang Bang Andre bilang itu benar. Tapi ada salahnya Bang Andre katanya. Dia ngaku salah. Tapi udah Papi MRI belum sebenarnya udah pergi. Jadi intinya yang Pak Andre dapat yang udah di MRI dicek sebenarnya nggak ada kesakitan di situ. Makanya nggak dibantah. Iya, makanya nggak bisa dibantah karena Iya, yang nggak bisa diomongin dibantah. sesuai ya. Memang nggak Masih dibantah. perlu, masih Nggak kurang. pernah lo Iya. dibantah. PSSI nggak pernah bantah. Benar. Gua nggak mungkin omongan yang gua nggak ketahui kebenarannya. Jadi itu catat ya, Anti disclaimer omong-omong ya Pak, anti omong-omong Ya ya. kita anti omong-omong. Masa Betul. kita menyebar hoax? Nggak boleh nyebar hoax tuh nggak boleh Nggak Pak. boleh. Yang nyebar hoax boleh. Iya, ini enggak. Nggak, dia udah tobat, udah sholat tobat ya. Tadi di jalan cerita sama gue. Nyebar hoax apa? Yang cewek FIFA itu kan. Iya. Ini udah makin panas. Makin Gua panas kasih deh. tahu ya, Ti. Gua itu komunikasi sama Pak Erik itu 1:30 siang. Dilantik beliau jam 3. 3 sore. Gua tanya, Bang, gimana PSSI
Ini bilang, Dre, gue pindah ke Komisi 10 ya. Gue pamit. Oke bang, berarti kan dari Komisi 6, tempat gue pindah ke Komisi 10, berarti jadi Menpora. Orang gue tanya, gimana bang, nasib lu sebagai ketua PSSI aman gak? Aman, kata dia. Gue udah komunikasi sama Presiden Prabowo. Iya nih. Oh, Kata FIFA Presiden, lanjutkan. Koordinasi sama FIFA, kata Presiden FIFA, lanjutkan, nggak ada aturannya langgar. Iya. Jadi itu 1:30, 2 jam setengah sebelum dilantik. Jadi nggak ada masalah. Tiba-tiba keluar apa? Aku ada pernyataan cewek FIFA ini. Iya. Saya kan nggak posting. Nah, dulu di post. Jadi Mas Tapi nggak posting Alfa, langsung. Farhan, Pak Andre, Bung Teti sama Kang Didi, intinya kita kecewa berat jelas ya. Gara-gara si El Bintang Laut. Iya, Apa namanya? El Bintang El Laut. Bintang Laut. Patrick- Karena dia Patrick Patrick yang temannya Star. SpongeBob, Pak. Temannya SpongeBob, Pak. Dia intinya kita semua sepakat Patrick Kluivert out dan kita berlima sepakat Pak Erik harus take this responsibility. Betul. Tapi untuk keluar kalau kita berlima nggak dulu, kalau Teti iya. Ya. Kita Pak Erik stay. Ya, Stay. Pak Erik stay. Kok kayaknya aku mulu di sudut ini aja. Beda. Pak Erik out, gua Kan enggak. minta out ada sebabnya, Pak. Kalau Iya, kalau iya. gua, Nah, Pak Erik sebabnya. stay. Erik Thohir stay. Nah, kalau Teti stay tapi dengan ketentuan. Dengan ketentuan. Harus minta Ada- maaf. Minta maaf. Ada TNC ya? Iya. Ya, TNC. Ngaku dulu. Benar. Ngakuin kesalahan itu lebih baik. Udah minta maaf beliau Iya. apa lagi sih Ted. Kenapa minta ST itu aja? Intinya Itu dijawab. intinya hasil-hasil yang kurang memuaskan ini benar-benar ya sangat menyakiti. Saat Indonesia termenung begini subuh-subuh tadi pagi. Wah, termenung sedih bos nangis bos. Asli Pak, Sangat benar nangis, Bos. sakit. Kambuh ya. Abis Ini lebih parah dari IPF 2010. Wah, ini. jauh lah. Jauh. Jauh lah. Asli, Pak. Ini semua hidup akan Iya. ingat ini. Tapi ya semua kekurangan itu ya kita ya udah ntar dibenahi, dievaluasi untuk AFF jangka panjang. 2010 kok sampai AFF 2010 apa itu? Nggak, ya 2010 tuh nyakitin Sakit Pak. banget, Pak. Nggak juara. Hampir Kita kalau juara. dulu. Hampir juara. Sakit hatinya. Aku Iya. 2 hari pindah mau sekolah itu. Betul. Kalau ini kayaknya seminggu itu deh. Pak, ini semua hidup ini aku ingat. Benar. Nah, Iya. kalau gue sih karena sering kalah dulu finalnya. Jadi nggak di kamar dulu pas AFF 2010 itu ya. Nah, gue pertama kali masuk GBK itu kayak apa sih game 97 ya? Waduh. Kan dari kampung ya. Akhir Iya, Pak. iya. Dari Indonesia masuk Lawan final Thailand, juga lawan tuh. Thailand. Lawan Thailand. Ah itu gue nonton tuh. Sedih banget tuh. Kurniawan. Sama berarti itu memorinya kalau di generasi ya Iya, lu kan 2010. 2010, Pak. Kan beda umur kita. Iya. Iya. Kalah penalti ya Bang ya? Benar. Kalah penalti. Sedih bro. Iya. Ya udah semua kekurangan itu kita maklumin aja. Kalau ada yang kurang dari timnas kita ya kita evaluasi. Dan kalau dari obrolan kita ada yang kurang namanya juga Masih kurang. Terima kasih banyak Pak Andre sudah datang.